Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 159. Namun dalam pada itu, Mahisa Semu yang berloncatan telah menyambar mereka seorang demi seorang dengan sentuhan tangan atau kaki. Seorang di antara mereka terdorong beberapa langkah surut. Sementara seorang yang bertubuh kecil dan pendek bagaikan terlempar dan terbanting jatuh. Namun ia masih sempat untuk bangkit kembali dan ikut pula dalam perkelahian itu. Tetapi tiba-tiba anak-anak muda itu justru terkejut ketika melihat darah di tubuh Mahisa Semu. Nampaknya serangan-serangan mereka sama sekali tidak berhasil mengenai anak muda itu. Tetapi tiba-tiba saja tubuh itu berdarah. Mahisa Semu semula tidak menyadari bahwa luka-lukanya yang telah pampat itu telah berdarah lagi justru setelah ia terlalu banyak bergerak. Untuk beberapa saat mereka terheran-heran. Namun kemudian mereka justru merasa bahwa mereka telah berhasil melukai anak itu tanpa mereka sadari. Karena itu, maka pemimpin dari anak-anak muda itu pun berteriak, "Lihat! Tubuhnya telah berdarah. Ia akan segera kehilangan kekuatannya. Ia akan menjadi lemah dan tidak bertenaga lagi untuk melawan kita." Kelima orang itu pun seakan-akan telah mendapatkan satu kesimpulan bahwa mereka akan segera menyelesaikan pertempuran itu. Tetapi Mahisa Semu pun kemudian menyadari bahwa luka-lukanya yang telah pampat seakan-akan telah membuka kembali. Karena itu, maka kemarahannya pun telah meledak. Karena yang ada di hadapannya adalah anak-anak muda yang telah menghinakannya itu, maka kemarahannya pun telah ditumpahkannya kepada mereka. Sejenak kemudian, maka Mahisa Semu pun telah mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuannya. Ia justru tidak peduli lagi, apakah lukanya akan berdarah semakin banyak. Namun yang diinginkan adalah menyelesaikan anak-anak bengal itu secepat-cepatnya. Kecuali darahnya yang mengalir, maka matahari pun menjadi semakin rendah. Namun anak-anak gembala yang biasanya sudah pulang, masih ada di arah itu meskipun dari kejauhan. Hanya 1-2 di antara mereka benar-benar menjadi ketakutan dan berlari-lari pulang. Cerita anak-anak gembala itu justru telah berkembang. Beberapa orang ingin melihat apa yang telah terjadi di arah-arah. Sementara itu, karena Mahisa Semu telah menghentakkan segenap kekuatan dan kemampuannya, maka serangan-serangannya pun menjadi semakin garang. Anak-anak muda yang tidak memiliki bekal kanuragan itu memang menjadi bingung. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Namun tiba-tiba saja seorang di antara mereka telah terlempar beberapa langkah dan jatuh terbanting. Sementara ia belum sempat bangkit, maka seorang lagi telah mengaduh. Kaki Mahisa Semu tepat mengenai perutnya, sehingga anak muda itu terbungkuk kesakitan. Sambil meloncat ke samping, tangan Mahisa Semu terayun mendatar menghantam kening seorang lagi di antara lawan-lawannya. Kelima orang lawan-lawannya benar-benar menjadi bingung. Pukulan Mahisa Semu datang beruntun. Satu demi satu mereka jatuh dan sulit untuk dapat bangkit kembali. Pemimpin anak-anak muda itu sekali lagi telah terjatuh pula. Namun Mahisa Semu yang marah itu tidak puas dengan sekedar menjatuhkan mereka seorang demi seorang. Kemarahan Mahisa Semu benar-benar sampai ke puncak. Karena itu ketika lawan-lawannya berjatuhan, maka ia pun telah meloncat menerkam mereka seorang demi seorang. Pemimpin anak-anak muda itu ditariknya sehingga bangkit berdiri. Namun sekali ayun tangan Mahisa Semu telah memukul dagu anak muda itu. Anak muda itu terlempar 2 langkah surut dan kemudian jatuh terlentang. Namun Mahisa Semu masih belum puas. Ia telah menarik anak muda yang lain. Menariknya berdiri dan memukulnya pula sampai anak muda yang ketujuh. Mereka yang jatuh terguling dari kudanya dan tidak dapat bangkit lagi itu pun telah diperlakukan dengan keras oleh Mahisa Semu. Apalagi kedua orang anak muda yang jatuh dari kudanya itu adalah anak-anak muda yang telah menyentuh kepalanya. Anak-anak muda itu benar-benar tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Mereka hanya dapat menyeringai menahan sakit dan mengerang kesakitan. Mahisa Semu itu baru berhenti memukuli anak-anak muda itu ketika Mahisa Pukat menggamitnya dan berkata, "Sudahlah Mahisa Semu. Tidak sepantasnya kau melakukan hal itu. Apalagi matahari sudah hampir tenggelam. Kita harus melanjutkan perjalanan." Mahisa Semu menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat ketujuh anak-anak muda itu mengerang kesakitan. Tubuh mereka bagaikan telah diremukkan oleh Mahisa Semu. Tulang-tulang mereka bagaikan berpatahan.
Namun Mahisa Semu pun menyadari bahwa ia tidak dapat larut dalam kemarahannya terus-menerus. Karena itu maka sejenak kemudian Mahisa Semu pun melangkah surut. Dilihatnya ketujuh orang lawannya itu telah terbaring diam tanpa dapat berbuat apa-apa lagi selain mengerang kesakitan. Dari kejauhan para gembala menyaksikan semuanya itu. Namun mereka tidak dapat berbuat sesuatu. Apalagi mencampuri persoalan itu. Namun sejenak kemudian, orang-orang yang ada di arah-arah itu terkejut. Mahisa Semu dan Mahisa Pukat melihat beberapa orang mendatangi mereka, apakah kita akan melayani mereka? Bertanya Mahisa Semu. Kita akan terlalu lama berhenti di sini, jawab Mahisa Pukat. Mahisa Semu pun kemudian bersiul keras-keras. Ternyata kudanya yang sudah terbiasa mendengar siulnya telah berlari-lari mendekatinya. Dengan sigapnya Mahisa Semu pun meloncat ke punggung kudanya. Demikian pula Mahisa Pukat yang masih harus berlari lebih dahulu beberapa langkah, baru kemudian meloncat ke punggung kudanya. Sejenak kemudian, maka keduanya pun telah menghentakkan kendali kudanya meninggalkan arah-arah itu. Kisanak, teriak seseorang dari antara orang-orang yang berdatangan. Sudah terbiasa mendengar siulnya telah berlari-lari mendekatinya. Namun Mahisa Pukat dan Mahisa Semu tidak menghiraukannya lagi. Keduanya berderap semakin lama semakin jauh, sementara langit pun menjadi semakin gelap. Darahmu mengalir lagi, desis Mahisa Pukat. Ya, sahut Mahisa Semu. Kita harus berhenti untuk mengobatinya lagi, berkata Mahisa Pukat pula. Mahisa Semu tidak menjawab. Namun mereka masih berpacu terus agar mereka mempunyai jarak yang cukup. Apalagi jika gelap turun. Seandainya orang-orang padukuhan terutama orang tua anak-anak muda itu menyusulnya, mereka tentu akan sulit untuk mencari jejak. Apalagi ketika Mahisa Semu dan Mahisa Pukat telah mengambil jalan kecil untuk mendapat tempat berhenti. Meskipun dalam kegelapan namun Mahisa Pukat sempat mengobati luka-luka Mahisa Semu yang berdarah lagi. Aku sengaja membiarkan kau berkelahi sendiri, desis Mahisa Pukat sambil menaburkan obat di luka Mahisa Semu. Mahisa Semu memang menyeringai menahan pedih dan panas pada lukanya yang tersentuh obat itu. Namun Mahisa Semu mengetahui bahwa obat itu justru telah bekerja di lukanya itu. Seterusnya keduanya telah beristirahat beberapa saat di kegelapan. Mereka ternyata sudah malas untuk meneruskan perjalanan sampai ke padukuhan untuk mencari tempat bermalam. Ternyata mereka lebih senang bermalam di tempat itu juga. Apalagi tidak jauh dari tempat itu terdapat sebuah parit yang airnya sangat jernih. Mahisa Semu yang menengadahkan wajahnya melihat langit pun terang. Tidak ada awan yang mengalir di udara. Yang nampak adalah bintang-bintang bergayutan dari Cakrawala sampai ke Cakrawala. Nampaknya tidak akan hujan malam ini, berkata Mahisa Semu sambil membaringkan tubuhnya di atas sebongkah batu hitam yang besar yang banyak terdapat di tempat itu. Air di udara. Yang nampak adalah bintang-bintang bergayutan dari Cakrawala sampai ke Cakrawala. Ya, sahut Mahisa Pukat yang duduk sambil menyilangkan kakinya. Juga di atas batu yang besar. Tidurlah. Nanti bergantian, desis Mahisa Pukat. Ya. Aku letih sekali, sahut Mahisa Semu. Terutama karena darahmu yang mengalir cukup banyak. Bukan karena kau berkelahi dengan anak-anak muda itu, jawab Mahisa Pukat pula. Mahisa Semu tidak menjawab. Namun ia pun telah memejamkan matanya. Udara memang terasa dingin. Apalagi kemudian embun pun mulai membasahi batu tempat ia berbaring. Tetapi Mahisa Semu itu pun telah tertidur pula. Mahisa Pukat masih saja duduk di atas sebongkah batu. Ia memang tidak ingin tidur. Ia akan berjaga-jaga sampai dini. Jika Mahisa Semu telah cukup lama tidur, ia hanya ingin tidur seujung pagi saja sebelum meneruskan perjalanan. 2 ekor kuda terikat pada sebatang pohon perdu. Nampaknya tidak ada sesuatu yang akan mengganggu mereka malam itu. Lewat tengah malam, batu tempat Mahisa Pukat duduk itu pun terasa menjadi basah oleh embun. Namun Mahisa Pukat tidak beranjak dari tempatnya. Ia sudah terbiasa berada di segala tempat dalam segala suasana. Menjelang dini, Mahisa Pukat justru terkejut. Pendengarannya yang sangat tajam mendengar desir lembut. Semakin lama semakin dekat, sehingga ketika desir itu diakini langkah seseorang, Mahisa Pukat pun bangkit dan berdiri di atas batu itu. Katanya tidak terlalu keras, marilah. Aku persilahkan Kisanak mendekat. Sejenak suasana justru menjadi hening.
Namun kemudian, langkah itu terdengar lagi. Bahkan sesosok tubuh telah muncul dari balik sebongkah batu yang besar. Ternyata kau benar-benar berilmu tinggi, desis orang yang datang itu. Kau dengar langkahku mendekat. Kau kurang berhati-hati, sahut Mahisapukat. Di sini banyak daun kering. Baiklah. Aku harus mengakui kelebihanmu, jawab orang itu. Siapakah kau? Bertanya Mahisapukat. Apakah kau mempunyai hubungan dengan anak-anak muda di arah itu? Mahisapukat mencoba menebak. Tidak secara langsung, jawab orang itu. Maksudmu? Bertanya Mahisapukat kemudian. Aku adalah orang yang dianggap memiliki ilmu terbaik di padukuhan itu. Kalian ternyata sudah memukuli anak-anak muda padukuhan kami. Meskipun aku bukan orang upahan, bahkan aku tidak setuju dengan tingkah laku mereka, namun aku juga tidak setuju dengan caramu. Kalian sudah bertindak sendiri dan langsung, berkata orang itu. Jadi apa yang harus kami lakukan? Bertanya Mahisapukat. Jika kau merasa dirugikan, maka kau harus melaporkannya kepada Ki Bekel. Ki Bekel yang akan menyelesaikan segala persoalan, jawab orang itu. Jika tidak demikian, maka wibawa para bebahu padukuhan akan lenyap. Wibawa bebahu padukuhan itu tidak akan lenyap karena tindakan kami, karena bebahu padukuhan itu sudah tidak mempunyai wibawa sejak lama, jawab Mahisapukat. Kenapa? Bertanya orang itu. Kelebihanmu, jawab orang itu. Apa yang dapat dilakukan oleh bebahu padukuhan terhadap anak-anak muda yang tidak tahu adat itu? Jika wibawa bebahu padukuhan itu masih utuh, maka tindakan dan sikap seperti itu tentu sudah tidak ada lagi, jawab Mahisapukat. Orang itu merenung sejenak. Namun kemudian katanya. Iya, kau benar. Tetapi kau, orang asing di padukuhan kami, jangan menambah parah kedudukan para bebahu itu. Kami tidak mempunyai pilihan lain. Anak-anak muda itu telah menghinakan kami. Karena itu, maka kami harus membela harga din kami, jawab Mahisapukat. Meskipun wibawa kami sudah lama susut. Tetapi kami tidak mau orang asing menginjak-injak harga diri kami, jawab orang itu. Jadi bagaimana menurut penilaianmu? Kalian tidak mau tersinggung, tetapi kalian biarkan anak-anak padukuhan itu menyinggung harga diri orang lain, berkata Mahisapukat. Kami tidak mau timbul kesan orang asing, bahwa padukuhan kami tidak memiliki kemampuan untuk menjaga harga diri kami. Karena itu, apapun alasannya, aku ingin menunjukkan bahwa di padukuhan kami ada kekuatan yang dapat menjaga wibawa dan nama baiknya meskipun ke dalam hal itu tidak dapat diberlakukan, berkata orang itu. Bukankah pikiranmu terbalik? Kalian harus menegakkan wibawa kalian ke dalam. Dengan sendirinya wibawa itu akan memancar keluar, sahut Mahisapukat. Kisanak. Apapun persoalan yang kau sebut, maka aku tetap pada pendirianku. Aku ingin membawa kalian berdua kembali ke padukuhan kami. Kalian berdua harus bertanggung jawab atas perbuatan kalian. Baru kemudian kami dapat mengadili dan menghukum orang-orang kami, berkata orang itu. Tidak Kisanak. Yang harus kau lakukan adalah menghukum anak-anak bengal itu dan memaksa mereka untuk tidak melakukannya lagi agar pada kesempatan lain bukan kepala mereka yang dipecahkan, jawab Mahisapukat. Aku kira aku sudah cukup memberikan alasan kenapa aku mengikuti jejakmu. Hampir saja aku kehilangan. Untunglah, bahwa kemampuanku mengikuti jejak masih juga membawa aku menyusul kalian di sini, berkata orang itu. Tetapi Mahisapukat menjawab, aku pun sudah cukup memberikan alasan. Aku tidak akan kembali lagi. Aku akan tetap meneruskan perjalanan. Untuk selanjutnya, Mahisapukat benar-benar tidak memberi kesempatan lagi kepada lawannya. Ketika sekali lagi Mahisapukat menyerangnya dengan ayunan tangan mengenai kening lawannya, maka lawannya itu pun telah terjatuh lagi. Namun rasa-rasanya tenaga memang tidak mungkin lagi untuk menopang keinginannya mempertahankan dirinya dan apalagi memaksa anak muda itu kembali ke padukuhan. Karena itu, ketika ia kemudian bangkit, orang itu sama sekali tidak berusaha untuk berdiri. Ia masih saja duduk di tanah dengan kepala tunduk. Mahisapukat tidak menyerangnya lagi. Dibiarkannya lawannya itu mengatur pernafasannya sebelum bangkit berdiri. Tetapi lawannya tidak segera berdiri. Bahkan kemudian terdengar ia mengeluh menahan sakit. Untuk beberapa saat lamanya Mahisapukat menunggu. Ketika lawannya itu masih saja duduk, maka ia pun bertanya, bagaimana Kisanak?
Apakah kita masih akan melanjutkan lagi? Anak muda, berkata orang itu dengan nada yang dalam, aku harus mengakui bahwa kau memang memiliki ilmu yang tinggi. Aku pun menyadari bahwa apa yang kau lakukan belum sampai ke puncak kemampuan kalian. Karena itu, mustahil aku dapat memenuhi keinginan orang-orang padukuhan, agar aku membawa kalian berdua kembali ke padukuhan. Jika demikian, biarkan aku pergi, berkata Mahisapukat. Baiklah, berkata orang itu. Tetapi aku akan tidak berarti lagi di padukuhan. Selama ini hanya akulah yang dapat mengekang orang-orang tua dari anak-anak yang bengal itu. Tanpa kekangan itu, mereka tentu akan berbuat jauh lebih buruk lagi. Kenapa? Bertanya Mahisapukat. Kenapa kau menjadi tidak berarti lagi? Aku tidak dapat menyelesaikan tugas yang mereka berikan kepadaku. Mereka telah minta tolong kepadaku untuk membawa kalian berdua kembali ke padukuhan. Tetapi aku tidak dapat memenuhinya. Mereka tentu menganggap bahwa selama ini aku hanya sekedar pembual saja yang ternyata tidak dapat melakukan sesuatu yang berarti bagi mereka, jawab orang itu. Lalu katanya pula, tetapi itu harus aku terima. Tetapi kau dapat menunjukkan kelebihanmu. Orang-orang yang tidak menghargaimu lagi, kau tantang saja untuk berkelahi. Jika tidak ada orang yang mampu mengalahkanmu, maka kau akan dapat menepuk dada dan berkata kepada mereka, bahwa kau tetap orang terbaik, berkata Mahisapukat. Dan mereka akan mencibirkan sambil memperingatkan kepadaku, bahwa aku tidak mampu membawa dua orang anak muda kembali ke padukuhan, jawab orang itu. Katakan kepada mereka, bahwa kau tidak berhasil menyusul kami. Katakan bahwa anak-anak muda itu tidak berhenti meskipun malam hari. Mereka berjalan terus sepanjang malam, sahut Mahisapukat. Apapun alasannya, mereka tidak akan lagi menghargai aku. Setidak-tidaknya penghargaan mereka terhadapku akan susut, jawab orang itu. Mahisapukat termangu-mangu sejenak. Ia memandangi orang itu dengan dahi yang berkerut. Sementara orang itu masih saja duduk sambil menundukkan kepalanya. Mahisapukat menarik nafas dalam-dalam. Katanya, baiklah. Aku dan adikku akan mengikutimu kembali ke padukuhan. Tetapi ingat, jika kau tidak berhasil mengendalikan orang-orang padukuhan sehingga mereka akan menghukum aku, maka aku akan melindungi adikku. Mungkin aku dan adikku akan membantai orang-orang padukuhanmu berapapun jumlahnya. Orang itu mengangkat wajahnya. Dipandanginya Mahisapukat dengan pandangan kosong. Namun kemudian Mahisapukat berkata lantang, kau tidak percaya. Mahisapukat tidak menunggu jawaban orang itu. Dengan serta-merta ia pun telah memusatkan nalar budinya. Dengan sigap ia pun kemudian telah menghentakkan tangannya dengan kedua telapak tangannya yang terbuka menghadap ke sebuah batu padas di bawah sebatang pohon. Seleret sinar telah menyambar dari telapak tangan Mahisapukat itu. Batu padas yang dikenainya seakan-akan telah meledak dan pecah berserakan. Orang itu terkejut sehingga ia terlonjak berdiri. Dipandanginya Mahisapukat dan batu yang hancur itu berganti-ganti. Ia seakan-akan tidak percaya kepada penglihatannya. Aku hanya ingin mengatakan kepadamu, jika orang-orang padukuhanmu itu mau menghukumku, maka yang terjadi adalah seperti batu padas itu. Apalagi seseorang yang terdiri dari kulit dan daging yang lunak, geram Mahisapukat. Orang itu tergagap. Katanya, baiklah. Jika demikian, aku tidak akan berani membawa kalian berdua kembali ke padukuhan. Sudah aku katakan. Jika itu kau perlukan, maka kami tidak berkeberatan. Tetapi jangan perlakukan kami seperti seekor keledai yang dungu, karena kami akan dapat membunuh seluruh isi padukuhanmu, berkata Mahisapukat. Tetapi apakah aku akan dapat menguasai mereka? Orang itu justru bertanya. Jika kau memang mempunyai wibawa yang cukup, maka kau akan dapat melakukannya, jawab Mahisapukat. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya dengan nada rendah, sudahlah. Aku akan kembali tanpa kalian. Biarlah kalian melanjutkan perjalanan kalian tanpa terganggu. Aku akan kembali ke padukuhanmu, jawab Mahisapukat. Orang itu menunduk. Katanya hampir tidak dapat didengar oleh orang lain, aku tidak mengira sama sekali. Tetapi ternyata orang itu tidak dapat melangkah surut. Mahisapukat dan Mahisasemu telah bertekad untuk ikut kembali ke padukuhan. Mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh orang-orang padukuhan itu terhadap anak-anak muda yang sering mengganggu orang yang lewat di padukuhan mereka. Demikianlah,
maka Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah mengikuti orang itu kembali ke padukuhan. Beberapa puluh langkah dari tempat Mahisa Pukat dan Mahisa Semu beristirahat, orang itu menambatkan kudanya. Sejenak kemudian maka ketiga ekor kuda itu telah berpacu kembali ke padukuhan. Ketika mereka sampai ke Arara maka Mahisa Pukat dan Mahisa Semu pun terkejut. Ternyata di Arara itu telah berkumpul banyak orang padukuhan. Beberapa obor telah terpasang menerangi satu lingkungan yang luas. Ketika tiga ekor kuda itu memasuki Arara, maka terdengar dengan serta-merta orang-orang padukuhan itu bersorak. Agaknya mereka menganggap bahwa orang yang menyusul Mahisa Pukat dan Mahisa Semu itu berhasil membawa kembali kedua orang anak muda yang mereka kehendaki. Sejenak kemudian, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah berada di tengah Arara itu bersama orang yang membawanya kembali. Serentak orang-orang padukuhan itu telah mengurung mereka. Sementara anak-anak muda yang merasa disakiti oleh Mahisa Pukat itu pun berdiri di paling depan sambil bertolak pinggang. "Serahkan anak itu kepadaku," teriak anak muda yang paling berpengaruh di antara mereka. "Serahkan kepada kami. Kami akan menghukumnya," teriak yang lain. Dari antara orang-orang padukuhan itu telah melangkah mendekat beberapa orang tua. Seorang di antara mereka berkata, "Anak inikah yang telah menyakiti anakku?" Orang yang membawa Mahisa Pukat dan Mahisa Semu itu memang menjadi berdebar-debar. Namun kemudian katanya dengan nada tinggi, "Aku memang sudah membawa keduanya kembali. Tetapi setelah aku bertemu dan berbicara dengan mereka, maka aku telah mendapat kesan yang lain." "Kesan apa?" bertanya seorang laki-laki bertubuh raksasa. "Ternyata bahwa apa yang terjadi tidak seperti apa yang kalian katakan kepadaku," jawab orang itu. "Aku sudah terlanjur memaksa mereka kembali meskipun semula mereka berkeberatan. Baru kemudian aku tahu bahwa mereka sama sekali tidak bersalah." "Siapa yang tidak bersalah? Apakah kau tidak melihat apa yang terjadi atas anak-anak kita?" bertanya orang bertubuh raksasa itu. "Itu disebabkan karena kesalahan mereka sendiri. Mereka mengganggu orang-orang yang sedang lewat. Namun satu ketika mereka terbentur pada kekuatan yang tidak dapat mereka atasi," jawab orang itu. "Omong kosong," teriak raksasa itu. "Aku tidak percaya. Kau harus berbuat sesuatu. Kita harus mendengar yang sebenarnya terjadi. Bukan sekedar memanjakan anak-anak kita. Apakah kita harus menutup mata atas apa yang sering mereka lakukan? Apakah kita harus membiarkan dan bahkan melindungi tingkah laku mereka itu? Semakin lama mereka akan menjadi semakin buas," berkata orang itu. "Cukup," bentak orang bertubuh raksasa itu. Namun tiba-tiba saja orang yang membawa Mahisa Pukat dan Mahisa Semu itu meloncat turun. Sambil bertolak pinggang ia berkata, "Kau berani membentak aku, Hi?" Orang bertubuh raksasa itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia melangkah surut ketika orang yang meloncat turun dari kudanya itu melangkah maju. "Bukan maksudku," orang bertubuh raksasa itu menjadi gagap. Sementara itu, orang yang membawa Mahisa Pukat dan Mahisa Semu kembali ke padukuhan itu pun kembali meloncat ke punggung kudanya. Kemudian ia pun berkata lantang, "Hi orang-orang padukuhan ini. Apakah kalian percaya sebagaimana dikatakan oleh anak-anak muda ini bahwa mereka telah diserang dengan licik? Siapakah di antara kalian yang melihat apa yang terjadi? Mungkin para gembala. Tetapi mereka takut mengaku berusaha meredam niat orang-orang padukuhan ini untuk berbuat sesuatu atas anak-anak kalian. Tetapi yang dilakukan hari ini sudah keterlaluan," berkata orang itu. "Apapun yang dilakukan, kau wajib melindunginya," berkata orang kaya yang lain. "Tidak," berkata orang itu. "Sejak hari ini aku berhenti memberikan perlindungan kepada anak-anak yang tidak tahu adat itu. Sesudah sekian lama aku mencoba untuk mengendalikan tingkah laku mereka. Namun aku tidak berhasil. Nah, sekarang aku akan minta salah seorang anak muda ini untuk mengatakan apa yang telah dilakukan oleh anak-anak kalian." Sebelum seseorang menjawabnya, maka orang itu segera berpaling kepada Mahisa Pukat sambil berkata, "Katakan, apa yang telah terjadi atas kalian?" Mahisa Pukat pun berpaling kepada Mahisa Semu sambil berkata, "Katakan." Mahisa Semu menggerakkan kudanya beberapa langkah maju. Kemudian ia pun telah menceritakan apa yang telah terjadi. Dengan suara lantang ia akhirnya berkata, "Aku merasa tersinggung sekali. Karena itu, maka aku telah melawan mereka berkelahi." Wajah-wajah pun menjadi tegang. Seorang di antara orang tua anak-anak muda itu berteriak, "Kau dapat mengarang cerita apa saja.
Tetapi tidak seorang pun akan percaya bahwa kau seorang diri dapat menang atas beberapa orang anak-anak muda kami. Aku berkata sebenarnya. Bahkan tentu ada beberapa saksi, jawab Mahisa Semu. Tingkah laku anak-anak muda yang tidak bertanggung jawab itu sangat menyakitkan hati. Aku berusaha untuk melupakannya dengan meninggalkan arah ini. Tetapi orang yang kalian upah itu telah menyusulku dan memaksa kami berdua untuk kembali. Arara ini telah mengingatkan aku kepada tingkah laku mereka yang tidak pantas itu. Karena itu, jika kalian tidak percaya bahwa aku telah mengalahkannya, maka biarlah aku mencobanya sekali lagi di hadapan hidung kalian. Orang-orang itu menjadi ragu-ragu. Namun orang yang telah menyusul agar Mahisa Pukat dan Mahisa Semu itu kembali berkata, aku percaya akan kata-katanya. Aku telah menjajaki kemampuannya. Dan aku tahu benar kemampuan anak-anak muda yang hanya membanggakan diri dalam perlindungan orang lain. Bukan karena kemampuannya sendiri. Nah, aku setuju dengan anak muda itu. Biarlah ia mencoba sekali lagi melawan anak-anak muda yang telah memperlakukannya tidak sepantasnya itu, tetapi yang meloncat turun dari kudanya adalah Mahisa Pukat sambil berdesis, lukamu akan dapat berdarah lagi. Sebelum Mahisa Semu berkata sesuatu, Mahisa Pukat telah berteriak, marilah. Kita akan memperlihatkan kebenaran kata-kata kita masing-masing. Aku tantang anak-anak muda yang berkelompok untuk mengganggu orang lain itu berkelahi di sini. Tetapi anak-anak muda itu termangu-mangu sejenak. Meskipun mereka sudah berkumpul dalam satu kelompok dan berdiri di paling depan. Bahkan ketika sebelumnya mereka bertolak pinggang, maka tangan-tangan mereka telah terkulai di sisi tubuh mereka. Marilah, tantang Mahisa Pukat sekali lagi. Orang yang telah datang sambil membawa Mahisa Pukat dan Mahisa Semu itu pun berkata, nah, marilah. Buktikan bahwa kalian dapat melindungi diri kalian sendiri. Aku tidak akan turut campur. Anak-anak muda itu masih saja termangu-mangu. Mereka masih ingat apa yang terjadi atas diri mereka. Tubuh mereka pun masih terasa sakit. Bahkan mereka yang terbanting dari kudanya masih merasakan punggung mereka bagaikan menjadi patah. Orang-orang tua mereka pun termangu-mangu. Mereka pun tahu bahwa anak-anak mereka mengalami luka-luka di dalam tubuh mereka. Sementara orang yang mereka banggakan itu tidak bersedia menolong mereka lagi. Sementara itu anak muda itu telah menantangnya lagi, marilah. Kita akan membuktikannya. Anak-anak muda padukuhan itu yang biasanya dengan menengadahkan wajah mereka, bahkan sambil tertawa, mengganggu orang lain, tiba-tiba telah menundukkan kepala mereka. Tidak ada lagi yang bertolak pinggang. Mereka tidak dapat ingkar kepada satu kenyataan, apa yang telah terjadi atas diri mereka sebelumnya. Namun salah seorang dari orang tua mereka tiba-tiba berteriak kepada orang-orang padukuhan itu, "Hi, seisi padukuhan. Apakah kalian akan membiarkan anak-anak kalian dihinakan orang? Apakah sama sekali tidak timbul di hati kalian satu sikap yang dapat menjunjung nama padukuhan kalian? Jika masih ada sedikit saja kebanggaan kalian atas padukuhan ini, marilah, kita bersama-sama menangkap kedua orang anak muda itu dan menghukumnya, karena mereka telah menghinakan anak-anak kita. Anak-anak muda yang kelak akan menggantikan kedudukan kita semua." Arara itu menjadi hening. Beberapa orang memang tersentuh hatinya. Ada semacam dorongan untuk berbuat sesuatu bagi kepentingan padukuhan mereka. Sementara itu orang itu berkata pula untuk mempertajam kata-katanya sebelumnya, apakah kita akan membiarkan padukuhan kita dianggap tidak berdaya sama sekali sehingga orang-orang lain akan datang menginjak-injak tanpa ada yang dapat mencegahnya? Satu dua orang mulai bergerak. Namun dalam pada itu, orang yang telah menyusul Mahisa Pukat dan Mahisa Semu itu berkata tidak kalah lantangnya, jika kita berbuat sesuatu, untuk apa sebenarnya? Untuk mempertahankan harga diri padukuhan ini atau sekedar untuk memanjakan anak-anak bengal itu? Kita akan mempertahankan nama baik padukuhan ini jika persoalannya memang menyangkut kepentingan kita bersama. Tetapi apa yang sebenarnya telah terjadi? Bukan saja hari ini, tetapi hari-hari sebelumnya. Apakah kita, seisi padukuhan ini harus mengabdi kepada beberapa orang anak muda yang tidak mau mengerti akan tata kehidupan orang banyak dan merasa dirinya dapat berbuat apa saja karena uang? Dengar. Aku adalah orang yang pernah diupah oleh orang-orang kaya itu untuk melindungi mereka. Anak-anak mereka dan wibawa mereka. Tetapi akhirnya aku menjadi muak melihat tingkah laku anak-anak mereka. Bagaimanapun juga mencoba mencegahnya, tetapi karena aku adalah orang upahan mereka,
maka kata-kataku tentu akan mereka abaikan begitu saja. Dan sekarang, mumpung ada orang lain yang berbaik hati untuk memberikan sedikit teguran kepada anak-anak muda itu, maka aku hanya dapat menumpang kepada mereka. Karena itu, maka aku sama sekali tidak mau membantu mereka dalam persoalan ini. Jika kalian, orang-orang padukuhan ini akan melindungi mereka, lakukan. Tetapi aku tidak. Bahkan jika terjadi benturan kekuatan antara kalian dengan anak-anak muda ini, aku akan berpihak kepada mereka. Kata-kata itu memang mengejutkan. Tetapi kata-kata itu telah memaksa orang-orang padukuhan itu berpikir. Sementara itu, salah seorang dari orang tua anak-anak muda itu berteriak, "Jadi kalian akan berkhianat seperti orang itu yang selama ini telah diupah untuk melindungi anak-anak kita." Tidak. Kalian adalah orang-orang padukuhan yang tahu diri. Siapakah yang telah berkhianat? Bertanya orang yang menyusul Mahisa Pukat dan Mahisa Semu. Apakah aku dapat disebut berkhianat jika aku kemudian menyadari bahwa apa yang aku lakukan selama ini tidak berarti sama sekali? Orang-orang padukuhan yang baik. Apakah aku boleh bertanya kepada kalian, apakah kalian tidak tahu apa yang kalian lihat, kalian dengar dan kalian saksikan sehari-hari tingkah laku anak-anak muda itu? Atau aku harus mengulangi pertanyaanku, kalian masih saja berpura-pura laku karena anak-anak muda itu adalah anak orang-orang kaya? Orang-orang padukuhan itu memang menjadi bingung. Sebelum orang tua anak-anak muda itu berteriak, maka orang itu telah mendahului. Bukankah setiap hari kalian juga mengeluh karena tingkah laku mereka? Apakah mereka dapat hidup dalam satu lingkaran pergaulan dengan anak-anak muda padukuhan yang lain? Dengan para gembala, dengan anak-anak petani miskin yang tidak mempunyai kuda seperti mereka? Anak-anak kalian, misalnya. Nah, jika demikianlah, terserah. Langkah mana yang akan kalian ambil? Penjelasan itu cukup membuka hati orang-orang padukuhan. Mereka justru melangkah surut dan menjauhi anak-anak muda yang bengal itu. Tidak ada yang menjawab. Tetapi mereka masih melangkah beberapa langkah lagi menjauh. Dengan demikian maka orang yang membawa Mahisa Pukat dan Mahisa Semu kembali ke arah itu berkata, "Baiklah jika kalian menyadari keadaan sepenuhnya. Kalian masih sempat merenungkan apa yang sebaiknya kalian lakukan. Kedua anak muda itu masih ada di sini. Sebelum mereka pergi, kalian harus mengambil keputusan. Juga anak-anak muda itu, apakah mereka akan membuktikan kata-kata kedua anak muda yang lewat berkuda di padukuhan ini? Sekali lagi melawan mereka berdua atau bahkan seorang saja di antara mereka?" Tidak ada yang menjawab. Baik anak-anak muda yang bengal itu maupun orang tuanya. Karena tidak ada yang menjawab, maka Mahisa Pukat pun berkata, "Jika tidak ada di antara kalian yang ingin mengulangi lagi, maka aku justru menuntut anak-anak muda yang telah mengganggu perjalananku diadili." "Maksudmu?" bertanya salah seorang di antara orang tua anak-anak muda itu. "Kami berdua telah dihinakan ketika kami lewat," jawab Mahisa Pukat. "Nah, hukuman apa yang paling pantas diberikan kepada mereka?" Orang-orang padukuhan itu termangu-mangu. Sementara orang-orang tua dari anak-anak muda yang bengal itu memang menjadi berdebar-debar. Karena tidak ada yang menjawab, maka Mahisa Pukat pun berkata, "Para orang tua dari anak-anak yang tidak tahu adat itu harus mengambil sikap. Apa yang akan kalian lakukan? Kalian adalah orang-orang yang paling berkepentingan dengan anak-anak kalian. Memang tidak ada seorang pun dari antara para orang tua yang tidak ingin melindungi anak-anaknya. Tetapi sudah tentu tidak seorang pun di antara para orang tua yang ingin anaknya kehilangan masa depannya. Nah, jika kalian biarkan anak-anak bengal itu berbuat seperti sekarang, maka mereka adalah anak-anak yang tidak akan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Mereka akan menjadi anak-anak yang tidak akan berarti sama sekali di masa depan. Mereka akan tersingkir oleh anak-anak orang miskin tetap yang dengan tekun membentuk dirinya dan mengumpulkan bekal bagi masa depannya." Tidak ada seorang pun yang menjawab. Sementara itu, Mahisa Pukat yang telah berada di punggung kudanya kembali itu berkata, "Baiklah. Orang-orang tua di padukuhan ini akan dapat menjelaskan kata-kataku. Atau kalian pun telah mengetahui maksudku. Karena itu, kali ini aku serahkan hukuman anak-anak bengal itu kepada orang tua mereka masing-masing. Tetapi aku yang sering lewat jalan ini jika aku pergi ke Singasari, akan dapat mengikuti perkembangan dari mereka. Jika mereka masih sering mengganggu orang lain, membuat onar dan bertindak sewenang-wenang karena mereka mempunyai uang, maka aku akan bertindak lagi. Aku adalah salah satu dari persoalan bagi mereka yang tidak dapat diselesaikan dengan uang.
Padahal persoalan yang demikian itu akan semakin banyak. Orang-orang padukuhan ini pun akan menilai kembali apakah kalian memang dapat membeli harga diri seluruh penghuni padukuhan ini dengan uang kalian. Orang-orang itu masih berdiam diri. Sementara itu Mahisa Pukat pun berkata kepada orang yang membawanya kembali, "Aku sudah memenuhi keinginanmu, Kisanak. Aku sudah kau bawa kembali kemari. Aku kira persoalanku di sini sudah selesai." Orang itu mengangguk sambil berkata, "Baiklah. Jika kau akan melanjutkan perjalananmu, lanjutkanlah. Jika besok atau lusa atau kapan saja kau lewat jalan ini, kau tidak akan diganggu lagi oleh anak-anak bengal itu." Orang-orang padukuhan ini pun sudah muak terhadap mereka. Orang-orang padukuhan ini tentu tidak mau lagi diganggu pula sebagaimana kalian. "Terima kasih," jawab Mahisa Pukat. Orang itu pun berdesis perlahan, "Akulah yang harus mengucapkan terima kasih." Mahisa Pukat dan Mahisa Semu sempat memandangi orang-orang yang ada di arah-arah. Semuanya menjadi semakin jelas. Obor-obor justru nampak menjadi semakin buram, karena langit menjadi merah kekuning-kuningan. Namun Mahisa Pukat sempat berdesis, "Ternyata aku tidak sempat beristirahat malam ini. Aku harus berjalan hilir mudik semalam suntuk." "Aku minta maaf," desis orang itu pula. "Tidak. Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa berjaga-jaga semalam suntuk," sahut Mahisa Pukat. Sejenak kemudian Mahisa Pukat dan Mahisa Semu pun telah menghentakkan kendali kudanya. Kudanya pun segera meloncat berlari. Derapnya terdengar mengguncang ketenangan pagi. Semakin lama menjadi semakin jauh, sehingga akhirnya hilang dari pendengaran. Namun matahari mulai melontarkan cahayanya menusuk langit yang cerah. Ternyata semalam bahkan sampai pagi hujan tidak turun. Demikianlah, setelah Mahisa Pukat dan Mahisa Semu hilang dari penglihatan, bahkan suara derap kaki kudanya tidak terdengar lagi, maka orang yang telah membawanya kembali ke arah-arah itu berkata, "Kita tidak mempunyai persoalan lagi di sini. Tetapi apa yang terjadi di sini dapat kita ingat-ingat. Suatu ketika ada juga orang yang mampu mencambuk anak-anak kita. Selama ini suaraku tidak lebih dari suara seekor katak di lebatnya hujan sehingga tidak berdaya sama sekali mempengaruhi sikap dan tingkah laku anak-anak muda padukuhan ini, khususnya anak orang-orang berada. Sekarang terserah kepada orang-orang tua mereka. Apakah mereka akan membiarkan anak-anak mereka mengalami lecutan orang lain yang lebih parah lagi, atau mereka akan berusaha untuk meluruskan sikap mereka, kemudian membaurkan mereka di antara anak-anak muda di padukuhan ini yang jumlahnya lebih banyak dari mereka?" Orang itu berhenti sejenak, lalu, juga terserah kepada orang-orang padukuhan ini, apakah mereka akan menegur tingkah laku seperti itu, atau membiarkannya karena dibayangi oleh kekayaan orang tua mereka. "Aku sendiri, sejak sekarang bukan orang upahan lagi." Orang itu tidak menunggu pendapat orang lain. Ia pun segera menggerakkan kekang kudanya dengan berlari-lari kecil. Kuda itu pun meninggalkan arah-arah yang menjadi semakin terang. Nyala obor di beberapa tempat itu pun sama sekali sudah tidak berdaya lagi. Di langit matahari memancar dengan terangnya. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu masih meneruskan perjalanan mereka. Sekali lagi Mahisa Pukat berkata, "Aku semalam suntuk tidak memejamkan mata sama sekali." "Apakah kita akan beristirahat?" bertanya Mahisa Semu. "Kita meneruskan perjalanan. Tetapi kita pun harus mengingat kuda-kuda itu yang kurang beristirahat pula semalam," jawab Mahisa Pukat. Mahisa Semu mengangguk-angguk. Sementara itu mereka tidak lagi berani memacu kuda mereka, karena jalan menjadi semakin ramai. "Nampaknya kita mendekati sebuah pasar," berkata Mahisa Pukat yang melihat orang yang berjalan hilir mudik dengan beban mereka masing-masing. Sebenarnya lah, beberapa lama lagi mereka telah sampai ke sebuah pasar yang ramai. Nampaknya kebetulan hari itu hari pasaran, sehingga pasar itu nampak penuh dengan orang yang berjual beli. Mahisa Pukat dan Semu sempat singgah sebentar di sebuah kedai. Selain untuk membeli makanan dan minuman bagi keduanya, maka kuda-kuda mereka pun agaknya menjadi lapar. Beberapa saat kemudian, maka keduanya telah melanjutkan perjalanan. Mereka berharap bahwa hari itu mereka akan sampai ke padepokan mereka yang sudah beberapa hati mereka tinggalkan. Sebenarnya lah, mereka tidak menemui hambatan apapun di sisa perjalanan mereka. Karena itu, maka menjelang senja, keduanya telah sampai ke lingkungan padepokan mereka. Ketika keduanya melihat pintu gerbang padepokan mereka, maka rasa-rasanya dada mereka menjadi bertambah lapang.
Mereka merasa akan segera memasuki satu lingkungan yang paling sesuai bagi mereka dan yang akan dapat memberikan ketenangan dan kedalaman hati. Agaknya orang-orang yang bertugas telah melihat keduanya mendekati pintu gerbang. Sebelum mereka mendorong pintu, maka pintu gerbang yang memang sudah terbuka sedikit itu, bergerak dan terbuka semakin lebar, sehingga kuda Mahisa Pukat dan kuda Mahisa Semu memasuki pintu gerbang itu. Beberapa orang cantrik yang ada di padepokan itu telah menyambut mereka dengan berbagai macam pertanyaan tentang keselamatan mereka di perjalanan. Mahisa Pukat tidak sempat menjawab mereka satu persatu. Tetapi sambil tersenyum ia mengangguk-angguk. Demikian pula Mahisa Semu. Dua orang cantrik telah menerima kuda-kuda mereka ketika keduanya meloncat turun. Sementara itu Mahisa Murti pun telah mendapat pemberitahuan akan kedatangan Mahisa Pukat. Karena itu, maka ia pun telah menyambutnya di tangga pendapa bangunan induk. Sementara Mahisa Amping berlari-lari pula mendapatkan kedua orang yang dianggap kakaknya itu. Ketika mereka naik tangga pendapa, maka Mahisa Murti yang mempunyai penglihatan tajam itu bertanya, "Kau terluka Mahisa Semu?" Mahisa Semu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Hanya sedikit." "Tetapi kau tidak apa-apa?" bertanya Mahisa Murti pula. "Tidak. Aku tidak apa-apa," jawab Mahisa Semu. Ketika mereka sudah duduk di pendapa, Mahisa Murti sempat mendengarkan laporan Mahisa Pukat tentang perjalanan mereka. Beberapa hambatan telah terjadi. Bahkan pertempuran yang semula dirasa tidak seimbang jumlahnya, sehingga Mahisa Semu telah terluka karenanya. "2 kali kami mengalami kesulitan yang mendebarkan," berkata Mahisa Pukat. "Syukurlah bahwa kalian selamat," berkata Mahisa Murti sambil mengangguk-angguk kecil. Namun kemudian Mahisa Pukatlah yang bertanya tentang padepokan itu. "Tidak terjadi sesuatu," jawab Mahisa Murti. "Semuanya dapat berjalan sebagaimana seharusnya." "Syukurlah," berkata Mahisa Pukat yang kemudian juga menceritakan tentang gerakan Sandi dan sekelompok bangsawan dari Kediri. Ternyata mereka telah berada di segala tempat dan tataran kehidupan. Mereka ada di sini, di jalan yang menuju ke Singasari dan bahkan di Singasari itu sendiri, desis Mahisa Pukat. "Agaknya tentang mereka diperlukan satu kegiatan tersendiri yang khusus ditujukan kepada mereka," sahut Mahisa Murti. Namun nampaknya Mahisa Murti pun menyadari bahwa Mahisa Pukat tentu merasa letih. Karena itu, maka katanya, "Baiklah kalian berbenah, mandi atau apapun, sehingga kalian akan dipersilahkan untuk makan dari kemudian beristirahat." Mahisa Pukat dan Mahisa Semu memang merasa letih. Ketika mereka mandi, maka makan bagi mereka pun telah disiapkan. Setelah makan nasi yang masih hangat, maka Mahisa Pukat dan Mahisa Semu masih sempat berbicara serba sedikit dengan Mahisa Murti tentang padepokan mereka. "Mungkin orang-orang Kediri itu pada suatu saat akan memperhatikan padepokan ini," berkata Mahisa Pukat. "Mungkin sekali, namun selama ini kita masih sempat berbenah diri sehingga kita akan dapat melayani mereka sebaik-baiknya," sahut Mahisa Murti. Namun beberapa saat kemudian, Mahisa Pukat benar-benar merasa letih dan mengantuk. Karena itu, maka ia pun segera minta diri untuk masuk ke dalam biliknya, demikian pula Mahisa Semu. Mahisa Amping yang belum sempat berbicara panjang dengan keduanya, mengikuti Mahisa Semu ke pembaringannya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, "Kau terluka?" Mahisa Semu tersenyum sambil mengusap kepala anak itu. Katanya, "Sedikit. Tetapi tidak apa-apa." "Kakang mengantuk sekarang?" bertanya anak itu. "Ya. Semalam kami hampir tidak tidur. Siang hari kami menempuh perjalanan yang tersisa. Senja kami baru sampai di sini," jawab Mahisa Semu. Anak itu mengangguk-angguk. Katanya, "Jika demikian, besok sajalah kau bercerita. Kau tentu letih. Tidurlah." Mahisa Semu tertawa pendek. Katanya, "Iya. Aku akan tidur. Besok aku akan bercerita panjang jika kau tidak jemu mendengarnya." "Tentu tidak. Perjalananmu tentu menarik. Aku ingin menempuh perjalanan sejauh yang kau tempuh," berkata anak itu. "Apakah perjalanan yang pernah kita tempuh kurang panjang?" bertanya Mahisa Semu. Mahisa Amping tersenyum. Namun ia pun segera minta diri keluar dan bilik Mahisa Semu. Sejenak kemudian, maka Mahisa Semu pun telah memejamkan matanya. Ia benar-benar letih dan mengantuk sebagaimana Mahisa Pukat. Sehingga karena itu, maka sejenak kemudian mereka pun telah tertidur nyenyak.
Hari-hari berikutnya, maka seisi padepokan itu sempat menikmati hidup tenang. Mereka sempat melakukan kerja yang berarti bagi padepokan mereka tanpa terganggu. Orang-orang yang tinggal di padukuhan di sekitar padepokan itu, termasuk padukuhan baru yang dihuni oleh orang-orang yang semula hidup di jalan sesat itu, ikut serta merasa hidup mereka menjadi tenang dan mendapat kesempatan untuk bekerja dengan baik, meningkatkan kemampuan mereka dalam berbagai macam bidang, terutama bercocok tanam dan memelihara ternak bersama-sama dengan para cantrik di padepokan. Kehidupan di padepokan dan padukuhan-padukuhan di sekitarnya ternyata dapat saling menguntungkan. Kelebihan penghasilan dari para cantrik dapat dijual kepada pedagang di padukuhan-padukuhan di sekitarnya yang akan membawanya ke tempat-tempat yang lebih ramai, bahkan sampai ke kota raja, terutama buah-buahan. Kehidupan yang tenang itu ternyata telah diusik oleh kehadiran sekelompok prajurit yang mengiringi 3 buah pedati yang berjalan lamban menuju ke padepokan Bajraseta. Beberapa orang mulai bertanya-tanya, apakah padepokan yang tenang itu akan mulai bergejolak lagi? Yang hembusan kegelisahan dan kecemasannya akan sampai ke padukuhan-padukuhan di sekitarnya? Namun ternyata di antara para prajurit berkuda itu terdapat Ki Mahendra, yang meskipun sudah nampak semakin tua, tetapi masih juga tangkas di punggung kudanya. Iring-iringan itu telah disambut dengan ramah oleh seisi padepokan. Apalagi setelah mereka tahu bahwa di antara mereka terdapat Mahendra. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun menyambut mereka dengan tergesa-gesa. Dipersilahkannya ayahnya dan para prajurit untuk naik ke pendapa. Namun Mahendra hanya diiringi oleh 4 perwira saja yang naik ke pendapa. Yang lain tetap berada di halaman padepokan. Mereka menyebar ke tempat yang sedikit terlindung. Namun atas perintah Mahisa Murti, maka oleh para cantrik mereka telah dipersilahkan untuk naik ke serambi gandok kiri dan kanan, duduk di atas tikar yang dibentangkan di lantai serambi, karena amben-amben bambu yang ada di serambi tidak menampung mereka. Namun 4 orang tetap berjaga-jaga di sekitar 3 buah pedati yang berhenti di halaman. Ternyata Mahendra datang sebagai utusan Sri Maharaja. Sri Maharaja telah memenuhi janjinya. Dikirimkannya 3 buah pedati yang penuh berisi alat-alat pertanian dan sejumlah senjata yang dianggap bermutu tinggi. Namun yang terpenting bukan hanya itu, bukan hanya alat-alat yang sudah siap untuk dipakai. Tetapi Sri Maharaja telah mengirimkan alat-alat untuk membuat alat-alat pertanian dan senjata dengan cara yang lebih baik daripada yang dilakukan oleh para cantrik di padepokan Bajraseta. Ada 3 orang ahli yang akan tinggal di sini beberapa lama, berkata Mahendra. Mereka adalah pandai besi kenamaan di Istana Singasari. Mereka akan mengajarkan bagaimana membuat alat-alat dari besi dan baja yang baik. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Dengan isyarat Mahendra minta seorang perwira prajurit Singasari untuk memanggil ketiga orang yang dimasukkan. Perwira itu ternyata tanggap. Karena itu, maka ia pun bergeser turun dari pendapa untuk memanggil ketiganya dan membawanya naik ke pendapa pula. Mereka bertigalah yang aku maksudkan, berkata Mahendra yang memperkenalkan mereka. Kami mengucapkan terima kasih kepada Sri Maharaja. Juga kepada para prajurit yang telah bersedia bersama ayah mengantarkan hadiah dari Sri Maharaja bagi padepokan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada ketiga orang yang akan tinggal di padepokan kecil dan terpencil ini. Dengan demikian para cantrik, terutama yang selama ini memang sudah menekuni pekerjaan itu, akan mendapat bimbingan dari tangan-tangan yang memang berwenang, berkata Mahisa Murti. Namun ia pun kemudian berkata, tetapi aku cemas, apakah kerasan tinggal di padukuhan seperti ini? Kenapa tidak? Jawab Empu Ananta, orang tertua di antara ketiga orang pandai besi itu. Sebelum kami dipanggil di istana, kami adalah orang padesan yang barangkali lebih sepi dan lingkungan ini. Terima kasih Empu, desis Mahisa Murti sambil mengangguk dalam-dalam. Demikianlah, maka setelah isi ketiga pedati itu diserahkan, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah memerintahkan para cantrik untuk membongkar isinya dan membawa ke bangsal khusus yang disiapkan dengan tergesa-gesa. Malam itu, Mahendra dan para prajurit yang menyertainya, bermalam di padepokan. Mereka ditempatkan di gandok sebelah menyebelah dan di peringgitan. Namun justru karena mereka adalah prajurit, maka tempat untuk memeringkan tubuh mereka, tidak terlalu menjadi persoalan. Di hari berikutnya, maka mereka pun telah bersiap-siap untuk kembali ke Singasari. Menjelang matahari terbit, semua prajurit telah bersiap. Mahendra pun telah bersiap pula untuk kembali ke Singasari.
Ketiga pedati itu juga ditinggalkan di sini pula, berkata Mahendra. Terima kasih, jawab Mahisa Murti. Pedati-pedati itu akan sangat bermanfaat kami di sini. Peliharalah dengan baik, pesan ayahnya. Setelah makan pagi, maka iring-iringan itu pun meninggalkan padepokan. 3 orang di antara mereka, dipimpin oleh Empu Ananta, tinggal di padepokan untuk membimbing para cantrik yang menghususkan diri sebagai pandai besi. Ternyata bahwa ketiga orang yang tinggal di padepokan itu juga memiliki kemampuan untuk membuat keris. Namun mereka bukan orang terbaik di Istana Singasari, meskipun mereka termasuk orang terbaik sebagai pandai besi. Di hari berikutnya, kegiatan ketiga orang itu belum dapat dimulai. Hari itu yang mereka lakukan bersama para cantrik adalah membenahi dan memasang alat-alat pandai besi yang lebih baik dari yang dimiliki oleh padepokan itu. Selama 3 hari, alat-alat itu telah terpasang. Dengan demikian maka, Empu Ananta dan kedua orang kawannya dapat mulai memberikan bimbingan kepada para cantrik yang memang sudah memiliki kemampuan sebagai pandai besi. Namun juga memberi kesempatan kepada mereka yang belum mengenalnya sama sekali. Hari demi hari dilalui dengan kesibukan yang meningkat di padepokan itu. Bukan saja para cantrik yang mempelajari keterampilan seorang pandai besi. Tetapi justru karena padepokan itu telah menerima alat-alat yang sudah siap untuk dipergunakan pula, maka para cantrik pun menjadi semakin rajin bekerja di sawah. Mereka mempunyai cangkul, sabit, parang dan bajak yang baru dan lebih baik, sehingga dengan gembira mereka pergi ke sawah. Sementara itu, para cantrik yang memiliki kemampuan sebagai undagi pun telah bekerja lebih keras dengan alat-alat mereka yang baru. Mereka telah berusaha untuk mempercantik padepokan mereka dan membangun bangsal yang baru dan lebih pantas dipergunakan sebagai bangsal penyimpanan barang-barang berharga bagi padepokan itu termasuk senjata. Peningkatan kerja di padepokan itu berpengaruh pula terhadap lingkungan di seputarnya. Alat-alat yang ada di padepokan itu menjadi sangat menarik. Apalagi ketika orang-orang dari padukuhan di sekitarnya mendapat 1-2 alat-alat pertanian yang sudah mulai dihasilkan oleh para cantrik di bawah bimbingan ketiga orang empu dari Singasari itu. Lingkungan hidup di seputar padepokan itu memang menjadi semakin ramai. Peningkatan kemampuan orang-orang padukuhan di sekitarnya berarti pula peningkatan kesejahteraan mereka. Hasil sawah pun meningkat. Pekerjaan-pekerjaan yang lain pun dapat dilakukan dengan lebih baik. Bahkan telah tumbuh lingkungan-lingkungan pemukiman yang baru, yang memang dibuka oleh Ki Buyut bagi keluarga Kabuyutan yang berkembang dengan pesat itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang ingin, bahwa kehadiran padepokan itu akan berarti bukan saja bagi lingkungan sempit di seputar dinding padepokan, tetapi juga lingkungan luas di sekitarnya. Namun yang lebih menggembirakan bagi padepokan itu, selalu alat-alat pertanian dan alat-alat untuk mengerjakan kayu dan batu, maka para cantrik di padepokan itu pun telah dapat menghasilkan sejenis senjata yang lebih baik dari senjata yang pernah mereka hasilkan sebelumnya. Senjata yang dibuat dengan tuntunan para ahli dari Singasari itu menghasilkan senjata yang lebih ringan, namun lebih keras dan kuat. Para ahli itu telah memberikan ajaran tentang mencampur logam yang terbaik untuk membuat senjata. Hasilnya ternyata sangat memuaskan. Sebilah pedang yang sama besarnya, sama kuatnya dan sama tajamnya, ternyata bobotnya lebih ringan dari pedagang yang mereka miliki sebelumnya. Demikian pula jenis-jenis senjata yang lain. Mata tombak, canggah, trisula dan bahkan bindi-bindi kecil. Para ahli itu pun mengajarkan bagaimana membuat anak panah yang paling baik. Berat bedornya dibandingkan dengan tubuh dan bulu anak panah itu. Kemudian bagaimana membuat busur yang kuat dan lebih lentur. Dengan demikian, maka para cantrik di padepokan itu pun telah berharap untuk mendapatkan jenis-jenis senjata yang lebih baik itu di samping alat-alat yang mampu meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Dalam waktu 3 bulan, maka para cantrik yang mempelajari tentang cara-cara terbaik membuat senjata dengan hasil yang lebih baik dari yang mereka hasilkan itu, telah mendapat kemajuan yang sangat pesat. Mereka pun telah mendapat berbagai macam petunjuk untuk mengembangkan keterampilan mereka sehingga apabila mereka benar-benar tekun, maka mereka kelak akan dapat menjadi pandai besi yang cukup baik. Dengan demikian, maka padepokan itu menghadapi satu perkembangan yang berganda. Jika mereka telah mampu mengembangkan beberapa jenis senjata, maka tentu dituntut untuk menyesuaikan diri dengan jenis-jenis senjata mereka yang baru. Mereka harus mampu mengembangkan ilmu yang telah mereka pelajari,
sehingga senjata yang baru itu akan mampu meningkatkan keterampilan mereka dalam olah kanuragan dan bermain senjata. Di hari-hari berikutnya, maka para ahli itu telah mencoba melepaskan para cantrik untuk melakukan sendiri. Mereka memilih menakar perbandingan dan mengerjakan sendiri beberapa jenis senjata. Hasilnya ternyata sangat memuaskan. Sementara itu, mereka pun telah mampu membuat alat-alat pertanian dan alat-alat untuk mengerjakan kayu lebih baik dari yang mereka buat sebelumnya. Sebagaimana peningkatan jenis senjata yang menuntut penyesuaian kemampuan para cantrik, maka demikian pula dituntut peningkatan kemampuan penggunaan alat-alat pertanian dan alat-alat untuk mengerjakan kayu. Setelah 4 bulan lewat, maka para ahli dari Singasari yang dipimpin oleh Empu Ananta itu menganggap bahwa para cantrik itu telah memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan kerja sendiri tanpa pengawasan mereka lagi. Sehingga kehadiran ketiga orang itu di padepokan tidak diperlukan lagi. Meskipun demikian ketiga orang itu masih saja tetap berada di padepokan karena menurut pembicaraan mereka dengan Mahendra, jika saatnya dianggap cukup, sekelompok prajurit akan menjemput mereka. Sementara itu, ketiga orang itu masih sempat menyelesaikan bagaimana para cantrik berusaha menyesuaikan diri dengan pembaharuan yang terjadi di barak mereka. Para undagi merasa bahwa pekerjaan mereka menjadi semakin baik, sementara waktu pun dapat dihemat. Apa yang dapat mereka lakukan sepekan dengan alat-alat mereka yang lama, maka dengan alat-alat mereka yang baru, para undagi dapat melakukannya dalam 3 hari saja. Di bidang lain, ketiga orang itu sempat menyaksikan bagaimana Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berada di dalam sanggar mereka untuk beberapa hari. Mereka mencoba mengenali jenis-jenis senjata yang dapat dibuat oleh para cantrik. Pedang yang nampaknya cukup panjang dan besar, ternyata bobotnya tidak seberapa berat. Sementara itu, kelenturannya dan kekuatannya ternyata tidak kalah dengan pedang yang mempunyai ukuran yang sama namun jauh lebih berat dari pedang dengan campuran logam yang diberitahukan oleh para ahli dari Singasari itu. Juga cara menempa, memanasi dan mencelupnya ke dalam cairan yang khusus membuat senjata-senjata itu menjadi jauh lebih baik. Dengan tekun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mempelajari segala jenis senjata yang dapat dihasilkan para cantrik. Bagaimana mereka menyesuaikan berat, besar dan panjang senjata-senjata itu. Seberapa kekuatan mata senjata itu serta hulu dan tangkainya. Demikian kedua orang anak muda itu mengetahui watak dari berjenis-jenis senjata yang ada itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memutuskan untuk memberikan latihan-latihan khusus bagi para cantrik dalam olah senjata dengan landasan kemampuan yang telah mereka miliki. Tetapi 3 orang ahli dari Istana Singasari itu tidak dapat menunggui latihan-latihan yang akan dilakukan secara khusus oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, karena sebelum latihan-latihan itu dimulai, sekelompok prajurit telah datang menjemput mereka. Dengan berat hati seisi padepokan itu telah melepas ketiganya di satu pagi yang cerah. Setelah para prajurit itu bermalam semalam, maka di keesokan harinya, mereka telah bersiap-siap untuk kembali ke Singasari bersama ketiga orang empu yang telah banyak memberikan tuntunan kepada para cantrik di padepokan itu. Tuntunan bukan sekedar mempergunakan alat-alat yang dibawa dari Singasari, tetapi juga tentang pengetahuan mengenai bahan yang mereka pergunakan untuk membuat alat-alat pertanian, alat-alat untuk mengerjakan pekerjaan kayu dan bahkan senjata. Tetapi ketiga orang empu itu memang harus kembali ke Singasari. Mereka sudah terlalu lama berada di padepokan itu, sehingga keluarga mereka tentu sudah menunggu. Karena itu, maka para penghuni padepokan itu memang harus melepaskan ketiga orang empu yang dipimpin oleh Empu Ananta itu kembali ke Singasari. Namun mereka telah meninggalkan ilmu yang sangat berarti bagi padepokan itu, bahkan bagi padukuhan-padukuhan di sekitarnya. Sepeninggal para empu itu, maka para cantrik justru semakin menekuni pekerjaan mereka. Mereka tidak boleh kehilangan jejak sehingga hasilnya akan kurang memuaskan. Namun dengan ketekunan yang tinggi, maka para cantrik itu benar-benar telah menguasai ilmu yang diajarkan oleh para empu dari Singasari itu. Meskipun mereka masih jauh dari kematangan ilmu mereka sebagaimana ketiga orang empu itu, tetapi pengetahuan para cantrik yang mengkhususkan diri pada pekerjaan pandai besi itu telah cukup memadai. Bahkan Empu Ananta itu pernah berkata kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, jika perlu, kalian dapat mengirimkan 2 atau 3 orang yang terbaik di antara para cantrik yang menekuni dan benar-benar berminta dalam pekerjaannya sebagai pandai besi, untuk lebih memperdalam ilmunya barang 1-2 tahun di Singasari. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang tertarik pada tawaran itu.
Tetapi mereka harus benar-benar memilih. 1-2 tahun adalah waktu yang lama bagi mereka yang tidak benar-benar berminat pada satu pekerjaan. Namun tentu dirasakan kurang bagi mereka yang benar-benar ingin menguasai satu jenis ilmu yang penting bagi kehidupan dan kesejahteraan sesamanya. Sepeninggal para empu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah benar-benar mempersiapkan satu latihan khusus bagi para cantrik. Mereka selain harus membiasakan diri dengan alat-alat yang baru bagai para cantrik yang bekerja di sawah, undagi dan pekerjaan-pekerjaan yang lain, maka para cantrik itu semuanya harus mulai mengenali jenis-jenis senjata yang baru. Karena itu, maka di padepokan itu telah disusun urutan latihan khusus bagi para cantrik untuk mengenali senjata-senjata itu. Sekelompok demi sekelompok telah mendapat latihan dari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Namun secara khusus Mahisa Semu dan Mahisa Amping mendapat perhatian tersendiri di samping Wantilan. Wantilan yang ternyata memang mempunyai sedikit kelebihan dari para cantrik, termasuk seorang yang mendapat perhatian lebih banyak dari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Setiap hari, maka para cantrik bergantian telah mendapat petunjuk tentang senjata-senjata yang baru yang telah dapat dibuat sendiri oleh para cantrik. Meskipun pada dasarnya ilmu tidak berubah, tetapi mereka wajib menyesuaikan diri dengan watak senjata mereka yang baru. Para cantrik pun dengan tekun mengikuti petunjuk-petunjuk Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dengan sungguh-sungguh mereka mempergunakan setiap kesempatan untuk benar-benar menguasainya. Dalam waktu beberapa bulan, maka para cantrik itu benar-benar telah mengenal dan menguasai watak senjata-senjata mereka yang baru. Ketika mereka kemudian meningkatkan ilmu mereka, maka mereka pun telah terbiasa berlatih dengan senjata-senjata baru mereka. Pada kesempatan tersendiri, Mahisa Amping dan Mahisa Semu pun telah berlatih dengan sungguh-sungguh. Di dalam sanggar anak muda itu bukan saja sekedar mengenali senjata mereka, tetapi mereka pun telah meningkatkan ilmu mereka sebagaimana yang mereka lakukan sebelumnya. Bahkan Wantilan pun telah benar-benar menguasai senjata dari jenis yang dipilihnya. Wantilan kemudian lebih senang mempergunakan senjata yang berbeda. Trisula bertangkai pendek saja. Ternyata setelah berlatih dengan sungguh-sungguh, Wantilan lebih sesuai mempergunakan trisula daripada pedang. Kekuatan kewadagannya yang berkembang, serta kemampuannya membangkitkan tenaga dalamnya yang semakin tinggi, membuatnya menjadi seorang yang sangat kuat. Meskipun demikian, baik Mahisa Semu, Mahisa Amping, Wantilan maupun para cantrik, harus juga memiliki keterampilan dan kemampuan mempergunakan senjata apa saja untuk melawan jenis senjata apa saja. Itulah sebabnya di samping mematangkan kemampuan dengan mempergunakan senjata yang dipilihnya, mereka pun berlatih dengan jenis senjata yang berganti-ganti. Dengan demikian maka seisi padepokan Bajar Seta itu pada dasarnya mampu mempergunakan segala jenis senjata untuk melawan segala jenis senjata pula. Namun mereka masing-masing mempunyai kemantapan yang berbeda-beda. Mahisa Semu masih saja merasa mapan jika ia mempergunakan pedang. Sementara Mahisa Amping yang kecil itu nampaknya mulai senang mempergunakan pedang rangkap. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih akan melihat perkembangannya lebih lanjut. Para cantrik pun ternyata memiliki kemantapannya sendiri. Sekelompok tetap mempergunakan pedang. Namun yang lain mulai mencoba dengan jenis senjata yang lain. Beberapa orang merasa pada puncak kemampuannya dalam olah senjata jika ia memegang sebatang tombak pendek. Namun ada yang lebih sesuai mempergunakan trisula sebagaimana Wantilan. Namun pada dasarnya, kemampuan para cantrik dengan jenis-jenis senjatanya yang baru menjadi semakin meningkat. Sementara latihan-latihan yang terbiasa mereka lakukan, tidak pernah terhenti, sebagaimana kerja mereka sehari-hari di sawah, ladang, di kolam ikan dan kerja-kerja yang lain. Dengan demikian, maka perdagangan yang terjadi kemudian dengan padukuhan-padukuhan di sekitarnya menjadi semakin meningkat pula. Hasil yang dibuahkan oleh padepokan itu ternyata dapat disalurkan lewat para pedagang di padukuhan-padukuhan di sekitarnya. Bukan hanya hasil bumi, hasil kolam-kolam ikan dan ternak, tetapi juga sedikit alat-alat pertanian. Karena itu, maka wajah padepokan Bajra Seta pun menjadi semakin terang. Segala segi kehidupan di dalam padepokan itu telah meningkat. Demikian pula padukuhan-padukuhan di sekitarnya, seakan-akan telah mendapat getarannya pula. Namun ternyata bahwa peningkatan kesejahteraan padepokan itu telah menjadi sorotan beberapa pihak.
Ternyata ada di antara mereka yang mengetahui bahwa perkembangan yang pesat dari Padepokan Bajra Seta itu dimulai sejak Padepokan itu mendapat tuntunan dari beberapa orang empu Istana Singasari yang menguasai ilmu pandai besi. Dari hari ke hari, maka usaha-usaha beberapa pihak untuk mengambil keuntungan dari keadaan Padepokan itu menjadi semakin meningkat pula. Yang mula-mula menjadi tujuan mereka adalah menguasai orang-orang yang telah mendapat tuntunan dari para empu Istana Singasari. Segala usaha pun mulai dilakukan. Seorang buyut dari Kabuyutan Bumiagara ternyata merasa iri atas perkembangan sebuah padepokan dan padukuhan-padukuhan di sekitarnya yang termasuk dalam Kabuyutan Sadresa. Dengan segala cara, akhirnya Ki Buyut Bumiagara dapat berhubungan dengan salah seorang cantrik yang pernah mendapat tuntunan dari Empu Ananta. Mula-mula memang tidak ada keinginan apapun yang diutarakan oleh Ki Buyut. Ketika mereka sempat bertemu, saat cantrik itu pergi ke pasar di sebuah padukuhan terdekat, Ki Buyut hanya memujinya sebagai salah seorang cantrik yang terbaik. Bukankah Kisanak mendapat tuntunan langsung dari para empu yang datang dari Singasari itu? Bertanya Ki Buyut. Ya, jawab cantrik itu. Urti sambil mengangguk-angguk kecil. Kisanak tentu seorang yang memiliki kepandaian yang sangat tinggi, berkata Ki Buyut sambil menunjuk beberapa pandai besi yang berada di pinggir pasar itu yang sedang sibuk mengerjakan pekerjaannya. Lalu katanya pula, tidak seperti para pandai besi itu, tidak jauh berbeda, jawab cantrik itu. Dengan kemampuan para cantrik serta alat-alat yang dihasilkan, maka pandai-pandai besi itu dalam waktu singkat akan kehilangan pekerjaan mereka, berkata Ki Buyut. Tidak, jawab cantrik itu. Kami tidak akan mampu membuat alat-alat pertanian dan alat-alat yang lain mencukupi kebutuhan seluruh Kabuyutan Sadresa. Apalagi kabuyutan yang lain. Bahwa apa yang kami buat mempengaruhi hasil pekerjaan para pandai besi memang terjadi. Mereka mulai meniru bentuk alat-alat yang kami buat. Itu justru baik, karena meskipun hanya bentuknya, namun manfaatnya telah menjadi lebih tinggi dari alat-alat yang lama. Apakah mereka tidak dapat membuat bukan saja bentuknya tetapi juga kekuatan dan kegunaannya menyamai alat-alat yang kalian buat? Bertanya Ki Buyut. Tentu tidak, jawab cantrik itu. Dibutuhkan peningkatan keterampilan dan juga bahan-bahan yang dipergunakan. Selain itu juga alat-alatnya untuk membuat alat-alat itu. Ki Buyut mengangguk-angguk. Ia memang tidak terlalu banyak bertanya. Tetapi ia terlalu banyak memuji. Namun pada kesempatan lain, Ki Buyut mulai melangkah lebih maju. Ia mempersilahkan cantrik itu singgah di rumahnya. Oh, jadi Kisanak datang dari Kabuyutan Bumiagara, jawab orang itu. Oh, aku mohon maaf Ki Buyut. Mungkin sikapku kurang pantas, jawab cantrik itu. Tidak. Tidak ada yang kurang pantas, jawab Ki Buyut. Aku adalah salah seorang pengagummu. Karena itu, aku minta Kisanak mau singgah di rumahku barang sebentar. Bukankah Bumiagara tidak terlalu jauh? Cantrik itu mengerutkan dahinya. Dengan nada tinggi ia berkata, Bumiagara terhitung jauh dari padepokan kami Ki Buyut. Tidak, jawab Ki Buyut. Aku sering datang ke pasar padukuhan ini yang letaknya tidak jauh dari padepokanmu. Memang pasar ini tidak jauh dari padepokanku. Tetapi yang aku maksud adalah Bumiagara, jawab cantrik itu pula. Ki Buyut tersenyum. Katanya, sudah aku katakan. Tidak terlalu jauh. Aku sering datang ke pasar ini tanpa merasa letih. Bukankah tinggal selangkah lagi, aku akan sampai ke padepokanmu. Tetapi Ki Buyut naik kuda, jawab cantrik itu. Ki Buyut mengangguk-angguk. Katanya, besok, di hari pasaran aku akan membawa seekor kuda buatmu. Aku sendiri akan menjemputmu ke pasar ini. Tetapi sudah tentu kau tidak usah minta izin kepada siapapun. Aku tahu, kau tentu tidak akan diizinkan. Bukankah tenagamu diperas di padepokan itu? Tidak, jawab cantrik itu. Sebagaimana Ki Buyut lihat, saat-saat seperti ini aku masih dapat melihat-lihat keadaan pasar ini. Tentu kau bertugas untuk membuat penilaian tentang hasil para pandai besi di pasar ini, desis Ki Buyut sambil tersenyum. Cantrik itu tersenyum pula. Nah, ingat. Besok di hari pasaran, aku akan datang dengan membawa seekor kuda. Setelah kau berada di Bumiagara sehari, maka kau dapat pulang ke padepokan dengan membawa kuda itu pula. Kau dapat memilikinya untuk selanjutnya, berkata Ki Buyut.
Lalu katanya, nah, baru kemudian kau dapat bercerita tentang perjalananmu ke Bumiagara setelah kau pulang. Mungkin kau dimarahi. Tetapi tentu tidak akan menyulitkan kedudukanmu, karena kau sangat diperlukan di padepokan. Cantrik itu termangu-mangu. Namun Ki Buyut itu telah memberikan sekantung kecil uang kepadanya. Jangan menolak. Bukan apa-apa. Sekedar ungkapan rasa kekagumanku kepadamu, berkata Ki Buyut. Cantrik itu memang ragu-ragu. Namun akhirnya uang itu pun diterimanya juga. Sambil berjalan pulang Cantrik itu tersenyum sendiri. Ia mempunyai uang banyak. Uang yang hampir tidak pernah dilihatnya sejumlah yang diberikan oleh Ki Buyut kepadanya. Dan sepekan lagi ia akan mendapatkan seekor kuda. Apa salahnya, berkata Cantrik itu, aku tidak merugikan padepokan Bajraseta. Bahkan kekagumannya kepadaku dan beberapa orang kawanku yang telah mampu membuat peralatan dan senjata yang lebih baik, akan mengangkat derajat padepokan Bajraseta. Namun ada sesuatu yang menggelisahkannya. Ia tidak boleh mengatakan hal itu kepada siapapun. Bahkan ia tidak dibenarkan untuk minta izin meninggalkan padepokannya barang sehari. Tak apalah, berkata Cantrik itu kepada diri sendiri. Seperti dikatakan oleh Ki Buyut, bahwa aku tidak akan mendapat kesulitan, karena tenagaku memang dibutuhkan. Hanya beberapa orang saja di padepokan itu yang mampu membuat peralatan dan senjata yang lebih baik dari yang pernah dibuat sebelumnya. Dengan demikian maka Cantrik itu pun berketetapan hati untuk tidak mengatakannya kepada siapapun juga. Ia juga tidak mengatakan kepada kawan-kawannya yang mempunyai kemampuan sebagaimana dirinya. Dengan demikian maka mereka akan ikut pula untuk mendapatkan pujian dan barangkali uang sehingga ia bukan orang satu-satunya yang akan diterima dengan penuh kekaguman di Kabuyutan Bumiagara. Apalagi setelah ia menerima uang dari Ki Buyut. Maka Cantrik itu menjadi semakin berdiam diri agar persoalannya tidak diketahui oleh orang lain. Dalam pada itu, maka selama sepekan Cantrik itu menunggu. Rasa-rasanya ia memang menjadi gelisah. Tetapi ia tetap bertahan untuk tidak mengatakannya kepada siapapun bahwa ia telah berhubungan dengan Ki Buyut Bumiagara. Pada hari yang dijanjikan, maka Cantrik itu telah minta izin untuk melihat-lihat pasar. Seperti yang dilakukan sebelumnya ia memang membuat penilaian terhadap kerja para pandai besi. Dengan demikian, maka beberapa orang pandai besi telah mengenalnya dengan akrab. Selagi ia melihat-lihat pekerjaan para pandai besi itu, maka seperti yang dijanjikan. Ki Buyut pun telah menemuinya. Bukankah aku benar-benar datang, desis Ki Buyut. Ya Ki Buyut, jawab Cantrik itu. Aku sudah siap. Apakah Ki Buyut membawa seekor kuda seperti yang Ki Buyut katakan? Tentu, jawab Ki Buyut, kuda itu ada di luar. Aku titipkan di kedai yang paling ujung. Kedai yang paling besar. Kita akan singgah di kedai itu. Makan dan kemudian meneruskan perjalanan. Cantrik itu mengangguk. Ketika Ki Buyut kemudian keluar dari pasar, maka Cantrik itu pun mengikutinya. Mereka memang pergi ke sebuah kedai sebagaimana dikatakannya. Kedai yang paling ujung dan yang paling besar di antara beberapa kedai di luar pasar itu. Beberapa saat mereka makan dan minum. Namun kemudian telah datang pula dua orang kawan Ki Buyut. Dengan nada rendah Ki Buyut berkata, mereka adalah bebahu padukuhan. Ki Buyut tertawa. Katanya, bebahu padukuhan induk Kabuyutan Bumiagara. Kedua orang bebahu itu pun tertawa juga. Sedangkan Cantrik yang semula mengerutkan keningnya itu pun kemudian juga tertawa bersama mereka. Demikianlah, maka Cantrik itu telah mendapat kesempatan untuk makan dan minum makanan dan minuman yang paling baik yang terdapat di kedai yang terbesar di sebelah pasar itu. Baru kemudian setelah perutnya terasa kenyang, Ki Buyut itu mengajaknya mulai dengan perjalanan ke Kabuyutan Bumiagara. Ketika mereka mencapai jarak yang agak panjang, maka dua orang ternyata telah menunggu, sehingga iring-iringan itu menjadi 4 orang dari Bumiagara ditambah dengan seorang Cantrik. Perjalanan yang terasa panjang itu memang melelahkan. Apalagi Cantrik itu tidak terbiasa bepergian jauh di atas punggung kuda. Meskipun beberapa kali ia berkesempatan menunggang kuda, namun tidak menempuh jarak yang panjang sebagaimana ditempuhnya saat itu. Di perjalanan mereka terpaksa berhenti untuk memberi kesempatan kepada kuda-kuda untuk minum dan makan rumput segar. Namun Cantrik itu pun sebenarnya lah memerlukan istirahat jauh sebelumnya.
Tetapi ia agak segan untuk mengatakan bahwa ia merasa lebih dan mulai merasa sakit. Menjelang matahari turun merendah, barulah mereka memasuki padukuhan induk. Cantrik itu nampak menjadi cemas dan bertanya, apakah aku hari ini dapat kembali ke padepokan sebelum malam? Ki Buyut menggelengkan kepalanya sambil menjawab, tentu tidak. Kau lihat matahari telah turun. Jika kau duduk sepenginang saja di Bumiagara, maka matahari akan menjadi semakin rendah. Bagaimanapun kencangnya kau memacu kudamu, kau tentu akan kemalaman di perjalanan, aku akan dapat dihukum, desis Cantrik itu. Aku meninggalkan tugasku terlalu lama tanpa diketahui kemana aku pergi. Kau tidak akan dihukum, jawab Ki Buyut. Percayalah. Kau termasuk orang yang sangat diperlukan. Tetapi tidak akan dihukum, jawab Ki Buyut. Percayalah. Kau termasuk orang yang sangat diperlukan. Tetapi jika aku tidak pulang hari ini, desis Cantrik itu. Kau tidak hanya tidak pulang hari ini. Tetapi kau tidak akan pernah pulang ke padepokanmu sampai kapanpun, jawab Ki Buyut. Apa maksudmu? Bertanya Cantrik itu mulai curiga. Namun mereka telah memasuki pintu gerbang halaman Kabuyutan Bumiagara. Kau akan menjadi penghuni kabuyutan ini, berkata Ki Buyut. Wajahnya tiba-tiba saja telah berubah. Ia bukan lagi seorang yang ramah dan selalu tersenyum. Tetapi wajahnya menjadi gelap dan keras. Cantrik itu mulai menyadari bahwa ia telah terjebak oleh sikap dan kata-kata yang akrab dan ramah. Bahkan ia semakin menyesal ketika ia menyadari uang yang telah diterimanya dan Ki Buyut Bumiagara. Karena itu, maka tiba-tiba Cantrik itu telah menghentakkan kendali kudanya. Demikian kudanya melonjak, maka ia pun telah berusaha memutar kudanya dan berlari ke arah regol halaman. Namun dengan cepat dua orang pengawal Kademangan itu telah menutup pintu sehingga Cantrik itu harus menghentikan kudanya pula. Kau tidak akan dapat lari, berkata Ki Buyut sambil tertawa. Tetapi di luar dugaan. Cantrik itu melompat dari kudanya dan dengan serta-merta menyerang para pengawal yang menutup pintu gerbang itu. Cantrik dari padepokan Bajraseta itu adalah orang yang terlatih dalam olah kanuragan. Dalam keadaan yang terjepit, maka ia tidak mempunyai banyak pertimbangan. Meskipun ia tidak ingin membunuh, namun Cantrik itu telah menyerang di tempat yang berbahaya. Keempat jari-jarinya yang mengembang merapat, telah menusuk di arah ulu hati seorang di antara kedua pengawal itu. Terdengar teriakan kesakitan. Namun kemudian terdiam. Pengawal itu telah jatuh dan pingsan seketika. Sementara itu ketika kawannya akan membantunya, maka tumit Cantrik itu telah menghantam dadanya, sehingga orang itu terlempar beberapa langkah dan jatuh terbanting di tanah. Orang itu telah menggeliat kesakitan sambil merintih. Dadanya serasa menjadi sesak. Para pengawal yang lain, termasuk Ki Buyut dan keempat orang yang berkuda bersamanya menjemput Cantrik itu segera berlari memburu. Namun Cantrik itu telah sempat membuka pintu dan lari keluar. Ki Buyut dengan sangat marah berteriak nyaring, cepat. Kejar Cantrik yang menjadi gila itu. Tangkap hidup-hidup. Kecuali jika kalian tidak mungkin menangkapnya hidup-hidup, maka ia akan mati. Beberapa orang memang mengejarnya. Namun Cantrik itu telah meloncati dinding halaman di rumah seberang. Dan masuk ke kebun yang ditanami berbagai macam pepohonan. Kepung padukuhan induk ini rapat-rapat, teriak Ki Buyut. Sementara itu, kentongan pun telah berbunyi. Nadanya tiba-tiba saja menjadi titir, seakan-akan ada perampokan atau pembunuhan. Padukuhan induk Bumiagara menjadi ribut. Suara kentongan membuat seisi padukuhan menjadi cemas. Beberapa orang laki-laki telah mencari senjata seadanya. Tetapi mereka ragu-ragu untuk melangkah keluar pintu meskipun hari masih terang. Tetapi ketika mereka mendengar nama-nama mereka dipanggil oleh tetangga-tetangga mereka, maka mereka pun segera keluar sambil berpesan kepada istri dan anak-anak mereka yang dengan segera masuk ke dalam rumah mereka setelah mendengar kentong dengan nada titir, agar berhati-hati. Setiap laki-laki padukuhan itu telah mendengar perintah dari Ki Buyut untuk mengepung padukuhan. Mereka pun segera berusaha melakukannya. Berkelompok-kelompok mereka berusaha untuk keluar dan mengawasi dinding padukuhan. Tetapi 3 orang di antara mereka segera berteriak memanggil kawan-kawan mereka. Mereka menemukan 3 orang tetangga mereka terbaring pingsan. Iblis terkutuk, geram salah seorang bebahu yang hadir di halaman Ki Buyut saat Cantrik itu melarikan diri.
Dengan diketemukannya 3 orang yang pingsan itu, maka para bebahu dan Ki Buyut pun mendapat laporan bahwa cantrik yang mereka cari telah berhasil keluar dari padukuhan itu. Mereka justru telah membuat 3 orang menjadi pingsan. Orang itu sangat berbahaya, geram Ki Buyut, bunyikan isyarat terus agar padukuhan-padukuhan yang lain juga membunyikannya. Kirim penghubung berkuda ke padukuhan terdekat dan kemudian beranting, memberitahukan tentang iblis yang melarikan diri itu. Demikianlah sejenak kemudian 2 orang berkuda telah berpacu menuju ke padukuhan terdekat untuk menyampaikan perintah Ki Buyut kepada Ki Bekal. Tetapi kedua orang penghubung berkuda itu tidak pernah sampai ke padukuhan sebelah. Keduanya telah menjadi pingsan di tengah bulak. Sementara kuda mereka pun telah dilarikan oleh cantrik yang merasa terjebak itu. Namun bunyi kentongan memang lebih cepat merambat. Tanpa mengetahui apa yang telah terjadi, maka di padukuhan-padukuhan yang lain pun telah terdengar suara kentongan. Padukuhan berikutnya dan berikutnya. Akhirnya cantrik itu justru telah meninggalkan kudanya. Ia merasa lebih aman untuk berlari-lari di atas pematang dan menyusuri jalan-jalan setapak di tengah-tengah pategalan. Apalagi ketika matahari telah bertengger lekat di punggung bukit. Langit pun menjadi merah dan senja pun segera turun. Ki Buyut mengumpat-umpat. Apalagi ketika ia kemudian mendapat laporan, 2 penghubungnya telah pingsan di tengah-tengah bulak. Ketika keduanya sadar, maka keduanya tidak dapat menceritakan apa yang telah terjadi atas diri mereka. Mereka hanya merasa seakan-akan mereka terlempar dari punggung kudanya dan jatuh di tanah, sehingga mereka tidak sadarkan diri. Cantrik itu menjadi gila, geram Ki Buyut yang masih saja memerintahkan isyarat kentongan untuk berbunyi terus. 2 orang yang lain telah diperintahkan untuk menghubungi padukuhan sebelah. Cantrik itu tentu sudah pergi, berkata Ki Buyut, pergilah. Cepat. Penghubung itu dapat mencapai tujuan dan menyampaikan perintah Ki Buyut kepada Ki Bekal. Demikian padukuhan itu telah mengirimkan 2 orang penghubungnya untuk menghubungi padukuhan berikutnya dan berikutnya. Beranting maka perintah itu segera tersebar. Namun ketika hari menjadi gelap, maka keadaan menjadi semakin sulit bagi Ki Buyut untuk menangkap cantrik itu. Tetapi karena Ki Buyut yakin bahwa cantrik itu masih berada di kabuyutan, maka ia telah memerintahkan semua jalan-jalan dijaga. Terutama jalan gang keluar kabuyutan. Sementara itu perintah kepada para pengawal kabuyutan untuk bersiaga sepenuhnya. Pengawal yang telah ditentukan dengan cepat telah menuju ke padukuhan induk dan bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi cantrik itu ternyata tidak segera diketemukan. Sementara itu, para pemimpin padepokan baja sudah sejak siang hari menjadi heran bahwa seorang cantrik yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam mengolah besi dan baja telah hilang. Sejak ia menyatakan pergi ke pasar, maka ia tidak kembali lagi, sementara cantrik itu tidak ada di antara para pandai besi yang sering dihubungi. Tetapi 2 di antara pandai besi yang mendengar disebut-sebut nama Ki Buyut. Katanya, cantrik itu tadi pagi memang ada di sini. Ia terbiasa memberikan beberapa petunjuk dan menilai hasil kerja kami. Tetapi hari ini ia telah pergi ke kedai bersama Ki Buyut. Kedai yang mana? Bertanya seorang cantrik yang mencari kawannya yang belum kembali itu. Kami hanya mendengar sekilas pembicaraan mereka, jawab salah seorang pandai besi, agaknya kedai yang terbesar dan terbaik. Cantrik yang mencari kawannya itu memang menelusuri sampai ke kedai yang dimaksud. Dan para pelayan dan pemilik kedai itu cantrik itu mendapat keterangan bahwa telah disebut-sebut kabuyutan Bumiagara. Keterangan yang didapat oleh cantrik itu pun telah disampaikan kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Bersama beberapa orang yang dianggap berhubungan dengan cantrik yang dicari itu mereka pun membicarakan langkah-langkah yang sebaiknya diambil. Kita pergi ke kabuyutan Bumiagara, berkata Mahisa Murti. Jaraknya cukup jauh, berkata salah seorang cantrik yang pernah berkunjung ke kabuyutan itu. Kita harus mendapat keterangan tentang cantrik yang hilang itu, berkata Mahisa Murti. Demikianlah, maka Mahisa Murti pun telah memerintahkan beberapa orang cantrik untuk bersiap. Mereka akan ikut serta ke Bumiagara. Mungkin sesuatu telah terjadi dengan cantrik itu. Mahisa Semu, bahkan Mahisa Amping dan Wantilan telah ikut bersama dengan mereka. Sekelompok cantrik dan padepokan Bajra Seta telah menuju ke kabuyutan Bumiagara. Mereka telah mempergunakan kuda yang tersedia di padepokan. Tidak lebih dan 10 ekor kuda. Namun dari padukuhan terdekat mereka dapat meminjam 2 dan di padukuhan yang satu lagi 3 ekor kuda yang cukup baik.
15 orang telah berpacu menuju ke Kabuyutan Bumiagara. Di perjalanan Mahisa Murti sempat berkata kepada Mahisa Pukat, kita harus segera menambah jumlah kuda yang ada di padepokan. Dalam keadaan tertentu ternyata kita memerlukan kuda. Ya, jawab Mahisa Pukat. Kemajuan di beberapa bidang yang mampu menumbuhkan kesejahteraan bagi padepokan kita memungkinkan kita menambah jumlah kuda yang ada di padepokan. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Sementara itu, mereka berpacu semakin cepat. Namun Bumiagara memang cukup jauh. Mereka ternyata kemalaman di perjalanan. Namun mereka hanya berhenti sejenak untuk memberi kesempatan kuda-kuda mereka beristirahat dan minum air jernih di sebuah parit di pinggir jalan. Kemudian mereka telah melanjutkan perjalanan. Ketika mereka mendekati Kabuyutan Bumiagara, maka Mahisa Murti telah memberi isyarat kepada para cantrik untuk berhenti. Tugu di depan adalah pertanda batas Kabuyutan Bumiagara. Baiklah, berkata Mahisa Murti, 10 orang akan tinggal di sini termasuk Mahisa Semu yang akan mengawasi Mahisa Amping. Mahisa Pukat, Paman Wantilan dan 2 orang cantrik akan pergi bersamaku. Kenapa kita tidak pergi bersama-sama? Bertanya salah seorang cantrik. Kita tidak ingin membuat kabuyutan ini menjadi gelisah. Jika kita bersama-sama memasuki kabuyutan ini, maka para penghuninya tentu akan menjadi resah, cemas dan bahkan mungkin ketakutan, berkata Mahisa Murti. Tetapi bagaimana jika terjadi sesuatu? Bertanya cantrik itu. Bukankah kita membawa panah sendaren? Desis Mahisa Murti. Para cantrik itu pun mengangguk-angguk. Karena itu, maka mereka tidak bertanya lagi. 5 orang, termasuk Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Wantilan, 2 orang cantrik yang pernah datang ke Kabuyutan itu, melanjutkan perjalanan memasuki Kabuyutan Bumiagara. Namun mereka tidak lupa menyediakan panah sendaren yang dapat menjadi isyarat apabila diperlukan. Ketika mereka melewati tugu yang didirikan di pinggir jalan, mereka belum melihat kesiagaan orang-orang Bumiagara. Namun ketika mereka masuk lebih dalam lagi, maka mereka terkejut. Dalam kegelapan di samping 4 di tengah-tengah bulak, mereka melihat beberapa orang berdiri bukan saja di sebelah-menyebelah jalan, tetapi justru di tengah jalan. Karena itu, maka mau tidak mau, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang berkuda di paling depan, memberi isyarat kepada kawan-kawannya untuk berhenti. Siapakah kalian? Bertanya salah seorang yang berdiri di tengah-tengah jalan. Kami ingin bertemu dengan Ki Buyut Bumiagara, Kisanak, jawab Mahisa Murti. Untuk apa? Bertanya orang itu pula. Kami ingin membicarakan tentang satu hal yang bagi kami anggap penting, jawab Mahisa Murti. Tentang apa? Desak orang itu. Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, tentang jual beli yang ternyata sampai sekarang masih belum tuntas. Tetapi rasa-rasanya pembicaraan kami hampir menemukan titik temu, jawab Mahisa Murti. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian orang itu berkata, jangan sekarang Kisanak. Sekarang sudah terlalu malam untuk berbicara tentang jual beli. Apalagi di kabuyutan ini sedang terjadi sesuatu yang tidak menarik. Apa yang terjadi? Bertanya orang itu. Perampok. Seseorang telah merampok di kabuyutan ini. Karena itu kami harus menangkapnya. Semua jalan tertutup. Bahkan di tengah-tengah sawah itu pun terdapat orang-orang kami yang mengawasi. Rasa-rasanya setiap pematang tidak terlepas dari pengawasan kami, jawab orang itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Mahisa Murti bertanya, hanya seorang? Ya, jawab orang itu hampir di luar sadarnya. Hanya seorang berani merampok di kabuyutan Bumiagara, bertanya Mahisa Murti pula. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, yang kami ketahui baru seorang. Mungkin lebih dari seorang. Karena itu, maka kami minta Kisanak kembali saja. Besok kalian dapat datang lagi kemari untuk bertemu dengan Ki Buyut. Maaf Kisanak, jawab Mahisa Murti. Persoalannya sangat penting. Jual beli itu harus selesai malam ini. Besok pagi-pagi segalanya sudah terlambat. Tetapi orang itu tetap saja menggelengkan kepalanya. Katanya, tidak. Aku sudah menentukan bahwa kau tidak boleh memasuki kabuyutan Bumiagara malam ini. Jika demikian, aku akan menunggu di sini. Tolong, panggilkan Ki Buyut. Jika kami tidak bertemu malam ini dengan Ki Buyut, maka Ki Buyut akan menjadi sangat kecewa.
Mungkin ia akan menimpakan kesalahan kepada kalian, berkata Mahisa Murti. Orang itu ternyata termangu-mangu. Ia benar-benar menjadi bimbang. Kata-kata anak muda itu rasa-rasanya sangat-sangat meyakinkan. Seolah-olah ia akan benar-benar bertanggung jawab jika Ki Buyut menjadi sangat kecewa karena kelambatan pembicaraan tentang jual beli. Namun orang itu ternyata tetap teguh pada pendiriannya. Katanya kepada anak-anak muda itu, aku sudah mengatakan kepada kalian, bahwa malam ini tidak ada pembicaraan apapun. Kami sedang berusaha menangkap orang yang sangat berbahaya bagi kabuyutan kami. Mahisa Murti menjadi semakin ingin berbicara dengan Ki Buyut. Rasa-rasanya ada hubungannya antara hilangnya seorang cantrik padepokannya dengan persoalan yang terjadi di kabuyutan Bumiagara, justru karena seseorang mendengar bahwa cantrik yang hilang itu pergi bersama-sama orang Bumiagara. Bahkan Ki Buyut Bumiagara sendiri. Karena itu, maka Mahisa Murti pun berkata, sekali lagi aku minta, beri aku jalan untuk menemui Ki Buyut Bumiagara. Orang itu justru menjadi marah. Katanya, kau akan memaksa. Apakah kau tidak melihat, bahwa kami, seisi kabuyutan ini sudah bersiap malam ini? Jika kau berkeras untuk menemui Ki Buyut, maka kesiagaan ini akan dapat beralih sasaran. Kau akan dapat menjadi kambing hitam dari peristiwa yang terjadi di Bumiagara. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba saja ia berkata, baiklah Kisanak. Jika kalian berkeras tidak memberikan kesempatan aku bertemu dengan Ki Buyut, maka aku akan kembali. Tetapi sekali lagi, segala tanggung jawab ada pada kalian. Ya, jawab orang itu tegas, meskipun sebenarnya ia masih saja ragu-ragu. Aku bertanggung jawab. Baik. Katakan bahwa kami adalah orang-orang dari Padepokan Bajraseta, desis Mahisa Murti. Hi. Tiba-tiba saja orang itu seperti terbangun dari tidur. Kalian orang-orang Bajraseta? Ya. Kami mempunyai persoalan yang perlu kami selesaikan dengan Ki Buyut, jawab Mahisa Murti. Orang itu justru menjadi bingung. Dengan gagap ia bertanya, apa sebenarnya keperluanmu datang kemari? Kalau aku mengaku orang dari perguruan Bajraseta, kau tentu sudah tahu, kenapa kami datang kemari, jawab Mahisa Murti. Untuk sesaat orang itu masih bingung. Ia masih belum tahu apa yang sebaiknya dilakukan. Namun sementara itu telah terdengar derap 3 ekor kuda mendekati tempat mereka. 3 ekor kuda dari arah pedukuhan. Dengan sigapnya ketiga orang penunggangnya meloncat turun ketika kuda mereka berhenti. Seorang di antara mereka dengan serta-merta memberikan perintah, hati-hati. Ada yang memberikan laporan, bahwa orang yang kita cari nampak menuju ke tempat ini, atau sekitar tempat ini. Jangan beri kesempatan kepadanya untuk lolos. Sebenarnya lah cantrik yang diburu itu hampir menjadi putus asa. Seakan-akan memang tidak ada jalan yang dapat ditempuh untuk keluar dari kabuyutan. Meskipun dalam malam hari, namun agaknya seluruh kabuyutan telah dikepung temu gelang. Tidak ada lubang selembut lubang sarang tikus sekalipun yang dapat dipergunakan untuk meloloskan diri. Namun ternyata dari tempatnya bersembunyi, cantrik itu sempat mendengar pembicaraan antara orang-orang yang berjaga-jaga dengan beberapa orang berkuda. Semula tidak begitu jelas. Namun ketika ia memberanikan diri, menyusup di antara pohon jagung yang subur, maka ia dapat menangkap pembicaraan itu. Mahisa Murti. Aku kenal suara itu, katanya di dalam hati. Harapannya pun mulai tumbuh. Apalagi ketika ia mendengar pengakuan orang-orang yang datang berkuda itu. Mereka adalah orang-orang Bajraseta. Cantrik itu berusaha mendekat lagi. Namun dengan demikian batang jagung pun telah bergoyang. Orang-orang yang berdiri di pematang, sempat melihatnya meskipun mereka juga tertarik pada pembicaraan di jalan bulak itu. Karena itu, maka orang-orang yang ada di pematang itu pun segera bergeser sambil berteriak, orang itu ada di sini. Orang-orang yang ada di jalan itu pun berpaling. Orang yang datang berkuda dari padukuhan itu pun berteriak, kepung orang itu. Beberapa orang segera bergerak. Namun sebelum mereka sempat menemukan orang yang mereka cari, tiba-tiba orang itu telah meloncat dan berlari mendekati Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Ini aku, berkata cantrik itu dengan nafas yang terengah-engah. Kemudian katanya pula, aku hampir mati kehabisan nafas. Aku telah dikejar-kejar oleh orang sekabuyutan. Kenapa kau sampai di sini? Bertanya Mahisa Murti. Aku telah dijebaknya, jawab cantrik itu.
Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Wantilan dan kedua orang cantrik itu pun segera berloncatan turun dari kuda-kuda mereka. Dengan tenang mereka mengikat kuda-kuda mereka pada batang-batang perdu di pinggir jalan. Namun dalam pada itu, orang-orang kabuyutan Bumiagara lah yang nampak gelisah. Orang yang datang berkuda, yang agaknya bebahu kabuyutan itu berkata lantang, "Tangkap orang itu." "Tunggu Kisanak," berkata Mahisa Murti, "orang inilah yang akan aku bicarakan dengan Ki Buyut. Aku kehilangan orangku yang menurut keterangan yang aku terima, cantrik padepokan Bajra Seta itu telah dibawa oleh Ki Buyut Bumiagara." "Cantrikmu bukan barang mati," jawab bebahu itu. "Jika ia sampai di sini tentu ada sebabnya." "Ya. Sebab itulah yang akan aku tanyakan kepada Ki Buyut Bumiagara," jawab Mahisa Murti. "Cantrik itu telah menerima upahnya untuk bekerja di sini." "Tetapi ia melarikan diri," jawab bebahu itu. "Omong kosong," teriak cantrik itu. "Aku tidak pernah merasa menerima upah dan membuat perjanjian untuk tinggal dan bekerja bagi kabuyutan Bumiagara. Aku telah dibujuknya untuk datang ke kabuyutan ini sekedar untuk memperkenalkan diri." "Tetapi kau terima uang pemberian Ki Buyut itu," bentak bebahu itu. Tetapi cantrik itu pun membentak, pemberian itu tidak didasari ikatan apapun. "Menurut Ki Buyut sekedar ungkapan kekagumannya kepadaku yang telah mampu memiliki ilmu yang tinggi di bidangku. Khususnya sebagai pandai besi. Kau dapat memutarbalikkan lidahmu. Tetapi kau sudah menerima uang itu," geram bebahu itu. Sebelum cantrik itu menjawab, Mahisa Murti pun berkata, "Karena itu, biarlah aku bertemu dengan Ki Buyut untuk mengetahui apakah sebenarnya yang telah terjadi." Tetapi bebahu menggeram, "Menyerahlah. Kalian semua akan kami tangkap." "Tidak Kisanak," jawab Mahisa Murti. "Aku akan berbicara dengan Ki Buyut dalam kedudukan yang sama. Bukan sebagai tawanan. Karena itu, biarlah kami menunggu di sini. Ajak Ki Buyut kemari." "Setan kau," geram bebahu itu. "Apakah kau tidak melihat orang-orang kami yang siap menangkap kalian?" "Kisanak," berkata Mahisa Murti, "aku tidak ingin terjadi benturan kekerasan di antara kita. Kita dapat berbicara dengan baik untuk mendapatkan pemecahan. Bukankah kita mempunyai kesempatan untuk merenungkan dan mengurai langkah-langkah yang akan kita ambil?" "Tidak. Ini adalah daerah kabuyutan Bumiagara. Kau harus tunduk kepada semua ketentuan yang berlaku di Bumiagara," berkata bebahu itu. Tetapi Bumiagara berada di daerah Singasari. Segala macam ketentuan dan paugeran tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dan paugeran yang berlaku di Singasari. Termasuk kabuyutan Bumiagara, berkata Mahisa Murti. "Kamilah yang mengetahui apa yang terjadi," jawab bebahu itu. "Hanya kamilah yang dapat menjatuhkan keputusan atas sesuatu persoalan. Karena itu, maka menyerahlah. Kalian harus kami tangkap." Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Namun sebelum ia menjawab, Mahisa Pukat telah menjawab, "Kami tidak bersedia untuk menyerah. Kami hanya bersedia untuk berbicara dengan Ki Buyut. Bahkan jika perlu kami akan menangkap Ki Buyut dan membawanya ke Singasari, karena ia telah menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan sesuatu yang tidak sewajarnya dilakukan oleh seorang buyut." Bebahu itu menggeram. Katanya dengan marah, "Kami akan menangkap kalian. Tetapi jika kalian melawan dan kemudian terjadi bencana yang paling pahit bagi kalian, jangan salahkan kami." "Nah, kau harus mendengarkan kata-katamu sendiri," berkata Mahisa Pukat. "Kami bukannya orang yang mendahului melakukan kekerasan. Tetapi kami akan mempertahankan hak dan kebebasan kami." "Persetan," geram orang itu yang kemudian memberikan isyarat kepada orang-orangnya. "Aku ulangi perintahku tadi. Tangkap orang-orang itu. Semuanya. Terutama cantrik yang telah mengacaukan kabuyutan kita." Orang-orang itu pun segera bergerak. Orang-orang yang semula berada di pematangan telah berlari-larian mendekat pula. Sementara itu, Mahisa Murti yang tidak melihat kemungkinan lain telah memerintahkan pula kepada cantrik yang menyertainya, untuk melepaskan panah sendaren. Demikian orang-orang padukuhan itu mulai berkumpul, maka 3 anak panah sendaren telah meluncur ke udara. Suaranya berdesing memecahkan sepinya malam. "Apa yang kau lakukan?" bertanya bebahu kabuyutan itu. "Aku memanggil para cantrik yang menyertai perjalanan kami. Karena nampaknya kalian ingin mempergunakan kekerasan, kami harus bersiap-siap," jawab Mahisa Murti.
Nah, bukankah terbukti bahwa kalian juga bermaksud mempergunakan kekerasan? Terbukti kalian telah membawa pasukan, berkata bebahu itu. Aku tidak ingkar. Tetapi kami sudah berusaha untuk berbuat lebih baik dari mempergunakan kekerasan itu. Kami telah meninggalkan orang-orang kami di luar perbatasan Kabuyutan Bumiagara. Sehingga kami tidak ingin memaksakan kehendak kami dengan kekerasan sejauh kami masih mungkin berbicara dengan baik. Tetapi karena cara yang lebih baik itu tidak dapat kami tempuh, maka kami telah memanggil para cantrik, jawab Mahisa Murti. Tetapi ingat, berapapun kau membawa cantrik dari padepokanmu, namun jumlah kami, laki-laki di seluruh Kabuyutan, tentu jauh lebih banyak dari jumlah cantrikmu, geram bebahu itu. Aku percaya, berkata Mahisa Murti. Tetapi kau pun harus menyadari, bahwa seorang cantrik dari perguruan Bajra Seta, akan dapat melawan sedikitnya 10 orang penghuni Kabuyutan Bumiagara. Omong kosong, geram bebahu itu. Namun pembicaraan mereka terhenti. Terdengar derap kaki kuda yang gemuruh menyusuri jalan itu. Mahisa Semu yang tinggal bersama para cantrik di luar Kabuyutan telah mendengar suara sendaren yang meluncur di udara, justru melampaui tempat mereka menunggu. Dengan demikian, Mahisa Semu mengerti bahwa anak panah sendaren itu tentu dilontarkan dari tempat yang tidak begitu jauh. Mahisa Semu yang berkuda di paling depan pun segera memberikan isyarat kepada iring-iringan itu untuk berhenti setelah ia melihat beberapa orang berkerumun di tengah dari bahkan di pinggir jalan, di atas tanggul parit dan di pematang. Demikian mereka berhenti, maka para penunggang kuda itu pun segera berloncatan turun. Bebahu itu sempat memperhitungkan para penunggang kuda itu. Sehingga kemudian ia pun berkata, tidak lebih dari 10 orang. Ya, jawab Mahisa Murti. Tidak lebih dan 10 orang. Sementara itu kita berenam di sini. Jadi semuanya tidak lebih dan 16 orang. Tetapi sudah aku katakan, bahwa setiap orang akan dapat melawan 10 orang laki-laki dan Kabuyutan Bumiagara. Persetan atas bualanmu. Sekarang menyerahlah. Atau kami akan menghancurkan, geram bebahu itu. Mahisa Murti termangu-mangu. Jika terjadi pertempuran, maka tentu akan jatuh korban. Namun ia tidak mempunyai jalan untuk mencegah pertempuran itu. Agaknya orang-orang Bumiagara benar-benar tidak mau melepaskan cantrik yang telah berhasil mereka jebak untuk ikut bersama mereka. Namun Mahisa Murti masih mencoba berusaha. Katanya, Kisanak, baiklah jika kalian memang berkeberatan untuk membawa aku kepada Ki Buyut Bumiagara. Jika demikian, sampaikan saja salamku. Kami akan kembali ke padepokan Bajra Seta dengan membawa seorang di antara cantrik kami yang kami ketemukan berada di sini. Oh, begitu mudahnya, berkata bebahu itu, kalian yang ketakutan melihat kesiagaan kami begitu saja akan membawa perampok itu pergi. Sebenarnya alasan kami bukan itu. Kami tidak ingin jatuh korban terlalu banyak di sini. Apalagi di malam hari. Ayunan senjata tidak begitu terkendali, apakah ujungnya akan sekedar menyentuh kulit atau menghujam sampai ke jantung, berkata Mahisa Murti. Kau masih juga membual, berbahu itu pun kemudian berteriak, kalian menunggu apa lagi? Tangkap mereka semua. Yang melawan, terserah kepada kalian. Apakah akan kalian hidupi, atau terpaksa kalian akhiri kesombongannya? Kemudian terdengar lagi perintahnya lantang, cepat. Lakukan. Orang-orang itu mulai bergerak lagi. Sementara itu, 2 orang di antara mereka yang datang berkuda dari padukuhan telah mendapat perintah untuk kembali ke padukuhan induk dan memberikan laporan tentang orang-orang Bajra Seta yang datang ke Bumiagara. Jumlahnya hanya sekitar 15 orang. Ketika kedua ekor kuda itu berlari ke padukuhan induk, maka orang-orang Kabuyutan Bumiagara itu mulai menyerang. Sehingga dengan demikian, maka orang-orang dari padepokan Bajra Seta itu pun mulai mempertahankan diri. Namun orang-orang dari perguruan Bajra Seta itu telah mendapat pesan agar mereka berhati-hati dengan senjata mereka jika terpaksa terjadi kekerasan. Mereka tidak datang untuk membunuh para penghuni Kabuyutan Bumiagara apapun yang terjadi. Tetapi lawan mereka memang terlalu banyak. Sudah tentu itu belum merupakan kekuatan seluruh Kabuyutan, karena orang-orang Kabuyutan itu tersebar melingkar. Dalam pada itu, maka para cantrik dari perguruan Bajra Seta itu pun telah menyebar. Memang hanya 16 orang dengan cantrik yang diketemukan di Kabuyutan itu. Namun yang 16 orang itu benar-benar telah menggetarkan orang-orang Bumiagara.
Bahkan seorang anak di antara para cantrik itu telah membuat orang-orang Bumiagara kebingungan. Dalam benturan yang terjadi, maka sulit bagi orang-orang perguruan Bajraseta untuk menghindarkan diri dari kemungkinan buruk yang terjadi dengan ujung senjata mereka. Setidak-tidaknya mereka dengan cepat telah melukai beberapa orang penghuni kabuyutan itu. Namun para cantrik memang masih mampu mengendalikan diri. Apalagi ketika ternyata orang-orang kabuyutan itu menjadi agak bingung bertempur dalam gelap. Sementara para cantrik sudah mendapat latihan yang cukup, apa yang perlu mereka lakukan dalam kegelapan. Mata mereka pun menjadi lebih tajam dari penglihatan orang-orang kabuyutan Bumiagara yang tidak terlatih. Dengan demikian, maka setiap kali memang terdengar seseorang mengaduh kesakitan. Ternyata ujung senjata para cantrik memang telah menggapai kulit daging orang-orang pedukuhan di lingkungan kabuyutan Bumiagara. Bebahu yang memimpin orang-orang kabuyutan itu pun segera melihat bahwa 16 orang yang memencar itu telah membuat orang-orang Bumiagara kebingungan dan bahkan kemudian ketakutan. Orang-orang yang jumlahnya cukup banyak itu berdesakan mengepung mereka, namun ketika para cantrik itu bergerak maju, maka orang-orang kabuyutan itu telah berdesakan mundur atau menyibak. Yang tidak terlatih. "Jangan menjadi pengecut," teriak bebahu itu. Namun suaranya tenggelam dalam desau angin yang bertiup semakin kencang. Sementara di langit awan yang hitam menebar dari ujung cakrawala sampai ke ujung cakrawala. Sementara itu, orang-orang kabuyutan yang mencoba mengepung ternyata tidak mampu untuk tetap berada dalam lingkaran. Ternyata lingkaran itu tidak menjadi semakin kecil, justru sebaliknya menjadi semakin luas. Para cantrik yang berpegang pada pesan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang tidak menjadi terlalu garang. Mereka seakan-akan hanya menghentak di saat benturan terjadi. Kemudian mereka membiarkan orang-orang Bumiagara yang ketakutan itu mengepung mereka dari jarak yang semakin jauh. Namun sejenak kemudian, telah datang sekelompok pengawal kabuyutan, bahkan dengan Ki Buyut sendiri sebagai pimpinannya. Demikian mereka mendekat, maka Ki Buyut itu pun segera berteriak nyaring, "Anak-anak kabuyutan Bumiagara. Tunjukkan bahwa kalian adalah putra-putra terbaik dari Bumiagara. Orang-orang Bajraseta itu telah datang sendiri kemari. Itu agaknya lebih baik daripada jika kita pergi ke padepokan mereka. Kita harus menangkap mereka kali ini. Sebenarnya hanya seorang saja yang telah mengganggu ketenangan kabuyutan ini. Tetapi karena kawan-kawannya hadir juga sekarang ini, maka kita akan menangkap mereka semuanya." Memang agak berbeda dengan orang-orang kabuyutan kebanyakan. Para pengawal memang lebih sigap dan tangkas. Beberapa orang pengawal yang memang sudah ada di tempat itu sebelumnya, yang bukan termasuk pengawal pilihan yang harus berada di kabuyutan, dengan cepat bergabung dengan kawan-kawan mereka. Demikian para pengawal itu bergerak, di antara mereka yang telah datang lebih dahulu sempat memberikan peringatan kepada kawan-kawan mereka, bahwa para cantrik dari padepokan Bajraseta itu adalah orang-orang yang berbahaya. Namun para pengawal terpilih yang datang bersama-sama Ki Buyut adalah para pengawal yang telah menjalani latihan sebelumnya, sehingga mereka tidak merasa gentar sama sekali menghadapi para cantrik dari padepokan Bajraseta. Karena itu, maka sejenak kemudian para cantrik itu pun harus bersiaga lagi. Para pengawal itu dengan cepat telah menempatkan diri dan menyerang para cantrik dari beberapa jurusan. Sementara itu di belakang mereka orang-orang Bumiagara telah mulai bergerak lagi dan mengepung tempat itu dengan rapat. 16 orang berada dalam kepungan. Tetapi mereka tidak bertahan sambil berdesak-desakan. Tetapi mereka pun menebar di tempat yang cukup luas. Sebagian di antara mereka berada di kotak-kotak sawah di antara batang jagung yang menjadi rusak berserakan. Demikianlah sejenak kemudian telah terjadi benturan kekuatan. Para pengawal telah menyerang dengan garangnya. Selain mereka merasa pernah mendapat latihan yang cukup, mereka pun menyadari bahwa jumlah mereka lebih banyak dari para cantrik yang hanya 16 orang itu. Namun ketika senjata mereka mulai beradu, maka mereka pun mulai terbangun. Mereka harus membentur kenyataan bahwa para cantrik itu memang memiliki kelebihan. Bukan saja karena senjata mereka lebih baik, tetapi kemampuan mereka olah senjata juga jauh lebih baik, meskipun dibandingkan dengan para pengawal terpilih sekalipun. Yang kemudian menjadi sandaran mereka adalah jumlah yang jauh lebih banyak itu, sehingga mereka menyerang dalam gelombang yang datang beruntun susul menyusul. Para cantrik yang menahan serangan itu pun terpaksa mengerahkan kemampuan mereka. Gelombang-gelombang serangan yang datang susul menyusul, membuat para cantrik terhentak-hentak.
Namun dengan demikian, maka keadaan itu telah memanaskan hati para cantrik yang masih mencoba menahan diri. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah berdiri berjauhan. Mahisa Murti bersama beberapa orang cantrik menahan serangan dari utara, sedangkan Mahisa Pukat menghadap ke selatan. Wantilan ada di barat dan Mahisa Semu ada di sisi sebelah timur. Mahisa Amping masih saja berputar-putar di dalam lingkaran para cantrik yang menahan serangan dari para pengawal yang semakin lama terasa semakin berat. Apalagi Ki Buyut sendiri selalu saja memberikan aba-aba yang dapat membakar jantung para pengawal. Dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sendiri merasakan tekanan serangan para pengawal itu, sehingga akhirnya mereka tidak akan menyalahkan lagi jika para cantrik terpaksa berusaha untuk mengurangi tekanan itu dengan mengurangi jumlah lawan mereka. Dengan demikian, maka setiap kali seorang pengawal terpaksa diusung menjauhi medan. Satu demi satu mereka berjatuhan. Namun yang lain telah mengisi tempatnya dan hanyut dalam gelombang serangan-serangan yang semakin deras. Akhirnya justru Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi marah oleh serangan-serangan itu. Apalagi ketika mereka menyadari bahwa satu dua orang cantrik mulai tersentuh senjata para pengawal sehingga terluka. Pada kesempatan terakhir Mahisa Murti masih berteriak. Berada di pematangan telah berlari-larian mendekat pula. Ki Buyut. Aku masih memberikan kesempatan para pengawal menarik diri. Tetapi jika peringatan ini tidak dihiraukan, maka kami akan benar-benar bertempur sebagaimana kami bertempur melawan orang-orang yang datang menyerang padepokan kami. Kami terpaksa tidak lagi mengekang diri sehingga korban akan semakin banyak berjatuhan. Gila kau. Ki Buyut pun berteriak, menyerahlah. Jika tidak, maka sudah terbayang bahwa kalian akan mati sampai orang yang terakhir. Jadi Ki Buyut tidak mau mendengarkan peringatanku, bertanya Mahisa Murti. Persetan dengan kau, jawab Ki Buyut. Mahisa Murti tidak mempunyai pilihan lain. Maka ia pun kemudian berkata lantang, baiklah. Jika demikian, maka kami tidak akan bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi kemudian. Mahisa Murti memang tidak memberikan perintah kepada para cantrik untuk bertempur semakin garang. Namun apa yang dikatakannya itu sudah merupakan isyarat untuk melakukannya. Karena itu, maka sejenak kemudian, maka para cantrik itu pun telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Sebelum tenaga mereka terkuras habis, maka mereka harus berusaha untuk mengurangi jumlah lawan mereka sebanyak-banyaknya. Jika mungkin tanpa membunuh mereka. Tetapi jika terjadi kecelakaan, apa boleh buat? Bersambung ke bab 160. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.